Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. By the way, support Mimin dengan like, komen dan subscribe. Bab 291. Howard memulai dari pertama kali bertemu David di Fuller Golden Sands Entertainment Center di River City bersama Zachary dan berakhir saat David mencarinya. Kemarin. Kamu sangat bodoh. Siapa yang meminta Anda untuk terlibat dalam pertarungan di antara mereka? Anda bahkan tidak tahu siapa orang lain itu. Apakah Anda ingin mati begitu buruk? Aku tahu kamu mencoba mengandalkan Queen, tapi pernahkah kamu berpikir apakah keluarga kita mampu memprovokasi lawan Queen? Keluarga kami di ibu kota hanya dapat dianggap sebagai keluarga kelas 3, tetapi sekarang setelah pewaris keluarga Queen, keluarga kelas 1, telah meninggal, mereka hanya dapat menanggungnya sendiri dan bahkan tidak berani membuatnya publik. Bukankah itu seperti menghancurkan seekor semut jika orang lain itu ingin membunuhmu? Kata Mrs. Jackson, merasa kecewa pada anaknya. Bu, aku tahu aku salah, apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku sangat takut. David benar-benar berani membunuh. Dia akan membunuhku jika aku tidak sekolah kemarin. Tolong bantu saya, kata Howard sambil terisak-isak. Dia benar-benar ketakutan. Dia hampir mengalami gangguan emosional saat dia mengetahui bahwa Zachary telah meninggal. Kamu harus pergi secepat mungkin. Saya akan membawa Anda ke bandara dan Anda akan pergi ke luar negeri, jangan kembali untuk saat ini. Juga, kamu tidak bisa memberitahu ayahmu tentang ini. Kalau tidak, dia mungkin meninggalkanmu demi keluarga. Petik 2. Sambil berbicara, Mrs. Jackson menyalakan mobil dan menuju bandara. Kali ini, dia mengemudi secepat mobil bisa melaju tanpa perlu Howard mengingatkannya. Bu, apa yang akan terjadi pada kalian jika David mengejarmu? Howard menjadi tenang dan bertanya. Jangan khawatir, jika kamu tidak di sini, kami akan memiliki metode kami sendiri. Bagaimanapun, ini adalah ibu kota. Jika pelakunya tidak ada, dia tidak akan berani melakukan apapun kepada kita, nih. Jackson menghibur. Meskipun dia mengatakan ini, dia jauh dari ketenangan di hatinya. Karena keluarga kelas 1 seperti Queen hanya bisa menelan napas setelah kematian pewaris mereka, jelas bahwa kekuatan di belakang David benar-benar menakutkan. Setelah putra mereka pergi, bahkan jika David tidak berani melakukan apapun terhadap keluarga mereka secara terbuka, keluarga mereka akan tamat saat kekuatan tingkat ini melakukan sesuatu dari bayang-bayang. Selain itu, dia belum bisa memberitahu suaminya Bruce tentang hal ini atau putranya tidak akan pernah bisa pergi. Demi seluruh keluarga Jackson, putranya akan dipaksa untuk menjadi korban. Bruce tidak kekurangan anak laki-laki, tetapi dia hanya memiliki Howard. Jadi, dia harus melindunginya apapun yang terjadi. Dia hanya bisa mengirimnya pergi dulu dan kemudian kembali ke suaminya untuk berdiskusi dengan baik tentang ini. Howard dan ibunya panik di dalam mobil karena telah menyinggung perasaan David. Sementara itu, David sama sekali tidak terganggu dengan hal ini. Dia sama sekali tidak ingin melakukan apapun pada Howard dan dia hanya membuatnya takut sehari sebelumnya. Dia selalu tahu bagaimana membedakan rasa syukur dan dendam. Kemarin, dia menggunakan kekuatan pikirannya untuk menindas Howard, dan menilai dari jawaban Howard, dia benar-benar tidak tahu bahwa Zachary akan membunuhnya. Karena itu, dia sama sekali tidak peduli dengan karakter sekecil itu. David tidak bisa membunuh Howard hanya karena dia memberitahu Zachary lokasinya, bukan? David belum begitu kejam. Tentu saja, jika Howard tahu bahwa Zachary akan membunuhnya, dan kemudian memberikan lokasi yang tepat untuknya, itu akan menjadi masalah lain. Setelah kematian Zachary, hidup David kembali damai. Namun, tim laba-laba mengatakan kepadanya bahwa dia tidak dapat bersantai sekarang karena uang di web gelap telah dibayar di muka, jadi bahkan jika majikannya, Zachary, sudah mati, tugas itu akan terus berlanjut selama seseorang menerimanya. David tidak terganggu. Dengan tubuhnya saat ini di level 4 yang luar biasa dan kekuatan pikiran di level 1 yang luar biasa, dia tidak diganggu oleh orang biasa. Gol langsungnya adalah Lyman dan Lucas. Namun, poin mewahnya meningkat terlalu lambat, dan itu membuatnya kesal. Itu baru 86 poin, belum 100 poin. Jika tidak, dia bisa meningkatkan tubuhnya ke level 5 yang luar biasa. Dia tidak tahu bahwa karena kematian Zachary, banyak anak-anak dari keluarga bangsawan ketakutan setengah mati. Mereka semua takut bertemu dengannya, pembawa sial. Karena itu, dia memutuskan untuk kembali ke kelas. Bagaimanapun, dia adalah seorang siswa. Karena tidak ada yang terjadi akhir-akhir ini dan semua orang memintanya untuk tidak menonjolkan diri, maka dia akan melakukan hal itu. Meskipun poin mewahnya meningkat sangat lambat sekarang, poin mewahnya akan meningkat secara eksponensial ketika yayasannya berada di jalur yang benar, di samping kekuatan orang-orang yang dikirim Pearl ke berbagai kota termasuk Springfield dan Capital City. Setelah itu terjadi, dia akan meningkatkan kekuatan tubuh dan pikirannya secara maksimal, dan kemudian dia akan meningkatkan dan mempelajari teknik bertarung lainnya. Pada saat itu, dia harus bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Paling tidak, dia tidak akan takut pada orang seperti Lyman dan Lucas. Bab 292. Di sebuah manor mewah di ibu kota. Ini adalah benteng keluarga Soron di ibu kota. Sebagai keluarga aristokrat yang tersembunyi, mereka baru muncul di mata publik dalam 2 tahun terakhir.
Untuk dapat membuka prospek baru sesegera mungkin, mereka bergabung dengan keluarga Queen. Luna memarkir mobil di depan gerbang. Hari ini, dia menerima telepon dari kepala pelayan keluarga yang memintanya untuk datang ke Manor karena dia perlu memberitahu dia tentang sesuatu. Tak lama, pintu terbuka. Nona Luna, silakan masuk. Kedua pelayan itu berdiri di samping dan membungkuk dengan hormat. Luna mengemudikan mobilnya ke Manor dan memarkirkannya di garasi, tapi matanya menyipit saat melihat sebuah mobil sport berwarna pink terparkir di sebelahnya. Berjalan ke aula villa di Manor, dia melihat seorang wanita muda berbaring di sofa dengan topeng. Seorang pria parubaya duduk di sebelahnya dan berbicara dengannya. Meskipun wanita muda itu mengenakan topeng dan wajahnya disembunyikan, hanya dari sosoknya saja, orang dapat mengatakan bahwa wanita ini adalah seorang pelacur. Pria parubaya itu melihat Luna dan memanggil, Nona Luna. Alfred, kenapa kamu memintaku untuk kembali? Luna bertanya dengan lugas. Alfred hendak berbicara, tetapi dia diinterupsi oleh wanita yang berbaring di sofa dengan topeng, kakakku yang baik, kamu akhirnya kembali. Aku punya kabar baik untuk memberitahu Anda. Bukankah Anda selalu tidak menyukai suami yang ditemukan keluarga untuk Anda? Calon suamimu sekarang telah pergi menemui Hades. Bagaimana menurutmu? Apa kamu senang? Apa? Luna tercengang. Zakaria meninggal. Bagaimana itu mungkin? Itu adalah berita yang sangat besar, jadi mengapa dia tidak mendengar apa-apa tentang itu? Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Wendy melanjutkan, namun, keluarga memutuskan dengan suara bulat bahwa kami akan terus bekerja dengan keluarga Queen, yang berarti bahwa meskipun Zakari telah gagal, kami masih mitra. Namun, calon suamimu telah berubah dari Zakari menjadi Nuh. Orang Nuh ini tampaknya adalah anak tidak sah dari kepala keluarga Queen. Bagaimana menurutmu? Apakah Anda terkejut? Apakah Anda terpesona oleh kejutan itu? Petik 2. Ekspresi Luna berubah dan dia menatap pria parubaya itu sebelum bertanya, Alfred, apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Nona Luna, Nona Wendy mengatakan yang sebenarnya. Itu keputusan keluarga dan saya hanya pembawa pesannya, jawab Alfred. Luna tersenyum sedih dan berkata, aku hanya hewan peliharaan untuk menyenangkan orang lain di matamu, kan? Jika pemilik saya saat ini pergi, tidak apa-apa, berikan saja saya ke yang lain. Petik 2. Nona Luna, ini jelas bukan maksud keluarga. Hanya saja jika kita ingin membuka peluang baru, kita harus bekerja sama dengan keluarga yang setidaknya kelas 1, dan keluarga Queen adalah keluarga yang kita pilih. Bahkan jika kamu menikah dengan keluarga mereka, kamu akan menjadi istri patriark, jadi kamu tidak akan menderita. Jadi, Nona Luna, tolong mengerti upaya keluarga yang melelahkan, kata Alfred dengan ekspresi kosong. Lalu kenapa aku yang menikah dan bukan dia? Luna menunjuk Wendy dan berkata, kakakku yang baik, mengapa kamu masih tidak mengerti? Saya dikultivasikan untuk menjadi kepala keluarga Soron di masa depan. Bagaimana saya bisa menikah di luar keluarga? Mereka hanya bisa merekrut menantu untukku, oke. Dan sebagai pewaris keluarga, saya berhak memilih suami saya, kata Wendy sambil tersenyum. Wendy, siapa kamu sampai mengatakan itu? Anda selalu merampok saya dari segalanya sejak Anda masih kecil. Selama itu adalah sesuatu yang saya suka, Anda akan ingin merebutnya dan menghancurkannya bahkan jika itu tidak sesuai dengan selera Anda. Para tetua dalam keluarga mengatakan bahwa saya adalah kakak perempuan dan saya harus membiarkan Anda. Aku hanya 3 bulan lebih tua darimu. Luna berteriak pada Wendy. Siapa aku untuk mengatakan itu? Yah, saya masuk ke peringkat pertama dalam seni bela diri pada usia 18 tahun. Saya berusia 21 tahun ini dan akan segera memasuki peringkat harimau, tetapi bagaimana dengan Anda, saudara perempuan saya yang baik? Anda 3 bulan lebih tua dari saya tetapi apakah Anda bahkan di peringkat pertama? Keluarga kami berbeda dengan keluarga di luar. Seni bela diri adalah dasar dari segalanya. Kalau tidak peduli seberapa pintar Anda tidak akan luput dari nasib dikirim keluar oleh keluarga. Meski Wendy memakai topeng, Luna masih bisa melihat rasa jijik di wajahnya. Nona Luna, ini adalah pengaturan kepala keluarga Soron dan para tetua. Sebagai anggota keluarga Soron, Anda harus mendedikasikan segalanya untuk perkembangan keluarga, jadi tolong jangan pertanyakan keputusan keluarga. Wendy, jangan terlalu senang sekarang. Apakah Anda pikir Anda telah menang? Belum tentu, mari kita tunggu dan lihat bagaimana semuanya berjalan lancar. Setelah Luna mengatakan itu, dia berbalik dan meninggalkan villa. Dia tidak ingin tinggal di sini dan dipermalukan. Wendy dan kepala pelayan Alfred adalah satu-satunya yang tersisa. Wendy bertanya, Alfred, apa arti kalimat terakhirnya? Apakah dia masih memiliki sesuatu kartu trus yang tersembunyi? Alfred berpikir sejenak dan berkata, kurasa tidak. Mungkin dia hanya mengatakan itu untuk membingungkan Anda sehingga Anda akan membuat kesalahan ketika Anda menerobos penghalang ke peringkat harimau, Nona Wendy. Anda harus percaya bahwa dalam menghadapi kekuatan absolut, konspirasi apapun tidak berguna dan tidak berdaya, jadi hal terpenting bagi Anda sekarang adalah melangkah ke peringkat harimau sesegera mungkin sehingga posisi Anda tidak dapat ditantang. Petik 2. Aku mengerti, kata Wendy dan naik ke atas. Luna sedang mengemudi di jalan. Air mata mengalir di wajahnya tanpa sadar. Zakaria sudah mati. Dan dia harus menikahi pewaris baru keluarga Queen, Noah.
Jika Nu meninggal, dia akan terus menikahi pewaris keluarga Queen berikutnya. Ini adalah nasibnya. Nasib yang tak terhindarkan. Siapa yang memintanya dilahirkan dalam keluarga bangsawan tersembunyi seperti keluarga Soron? Jika dia punya pilihan, dia lebih suka dilahirkan dalam keluarga biasa dan menjalani kehidupan orang biasa. Sayangnya, tidak ada peluang seperti itu di dunia ini. Tidak, dia tidak mau keluarganya membuat setiap keputusan untuknya seperti ini selama sisa hidupnya. Dia harus menemukan cara untuk bertarung. Sekarang dia hanya memiliki satu kartu truf yang tersisa, dan itu juga satu-satunya kesempatannya untuk melarikan diri dari nasibnya. Ini adalah janji David. Selama David bersedia membantunya, dia akan dapat melarikan diri dari kendali keluarga Soron. Kekuatan yang David tunjukkan terakhir kali padanya terlalu besar dan itu pasti milik setidaknya seorang Tiger Ranker. Apalagi dia mungkin hanya seorang Tiger Ranker pemula. Dia merasakan tekanan yang sama dari tetua keluarga, yang merupakan puncak Tiger Ranker. Kekuatan puncak Tiger Ranker. Berapa umur Daud? Dia seusia dengannya, yang berarti dia seusia dengan Wendy. Namun, kekuatan mereka terpisah dari dunia. Jika Wendy bisa dibudidayakan sebagai pewaris keluarga Soron, bagaimana dengan David? Dia masih sangat muda dan dia sudah memiliki kekuatan yang begitu kuat. Orang hanya bisa membayangkan kekuatan keluarganya di belakangnya. Namun, masalahnya saat ini adalah dia hanya satu universitas dengan David, tetapi ini tidak cukup untuk membuat David mendukungnya sepenuhnya. Saat ini, dia harus memikirkan cara untuk lebih dekat dengan David dan membuatnya membantunya. Ini adalah satu-satunya kesempatannya. Bab 293. David kembali ke sekolah untuk melanjutkan kelasnya. Dia bersiap untuk tidak menonjolkan diri selama beberapa hari. Penampilannya pun menarik perhatian teman-teman sekelasnya. Bagaimanapun, dia adalah pacar Celia yang dikabarkan, gadis tercantik di kampus. Di Greenwood University, siapapun yang berhubungan dengan para dewi bisa dengan cepat menjadi terkenal. Dua orang menatap David hampir sepanjang pagi. Salah satunya adalah Amelia, yang penuh dendam saat ini. David jarang berbicara dengannya saat ini dan dia tidak tahu mengapa. Mungkinkah dia merasa bahwa dia adalah seseorang yang tidak memiliki harga diri karena dia menawarkan dirinya padanya terakhir kali? Mungkin. Apa yang harus dia lakukan? Dia tidak pernah melakukan hal itu dengan laki-laki manapun sebelumnya, dan dia masih perawan, oke. Namun, dia tidak bisa mengatakan itu padanya. Betapa menyebalkannya. Dia dulu bertanya-tanya bagaimana dia bisa berjalan di antara anak laki-laki setiap hari tanpa dimanfaatkan. Sekarang, dia bertanya-tanya bagaimana memberikan dirinya kepada pria itu. Amelia masih percaya diri dengan asetnya, dan ini dikonfirmasi dengan tatapan semua anak laki-laki yang menatapnya. Setiap kali mereka memandangnya, sepertinya mereka sangat ingin menelannya utuh. Tentu saja, ini tidak termasuk David. Dia belum pernah mendeteksi kecabulan di mata David sebelumnya. Namun, itu juga tidak benar. Jika dia mengalami kesulitan dalam aspek itu, bagaimana dia bisa terlibat dengan orang Celia itu? Orang lain, tentu saja, adalah Luna, yang bertanya-tanya bagaimana dia bisa membuat David membantunya. Meskipun David masih berutang janji padanya, David juga mengatakan bahwa itu akan tergantung pada suasana hatinya apakah dia akan memenuhi janji ini atau tidak. Dia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Dia harus membuat David membantunya dengan sukarela. Jika itu masalahnya, dia perlu memberi David kesan yang baik tentang dirinya. Apa keuntungannya? Dia adalah seorang wanita. Dia juga harus dianggap sebagai wanita yang cukup menawan, bukan? Namun, Luna mengangkat kepalanya untuk melihat Amelia. Pada titik ini, dia berpikir bahwa David mungkin tidak tertarik dengan ini. Jika tidak, mengapa dia menolak wanita luar biasa cantik seperti Amelia? Jika dia tidak tertarik pada wanita, maka dia harus menargetkannya dalam aspek lain. Namun, bagaimana dia harus mendapatkan perhatian dari seseorang dengan latar belakang dan juga sangat terampil seperti David dan kemudian memberinya kesan yang baik tentang dirinya? Dia sepertinya tidak kekurangan apa-apa, kan? Ini sangat sulit. Namun, ketika dia memikirkan wajah arogan Wendy, dia tahu dia tidak bisa menyerah begitu saja. Ini adalah satu-satunya kesempatannya. Kedua wanita yang sangat cantik itu berusaha mendekati David dengan tujuan yang berbeda dalam pikiran. Kedua dewi dari Universitas South River itu menatap David, yang membuatnya sangat bingung. Luna dan Amelia menatapnya selama ini, dan dengan kekuatan pikiran level 1 David yang luar biasa, dia secara alami merasakannya. Dia tahu Amelia naksir dia, dan jika bukan karena insiden Bibi Sally saat itu, sesuatu mungkin telah terjadi di antara mereka berdua. Meskipun dia tahu Amelia mengatakan bahwa secara tidak langsung membuatnya melakukan apa yang dia inginkan, dia masih tidak bisa menahannya. Ini benar-benar penghinaan bagi seorang pria. Dia bisa mengatakan apa saja, tetapi dia tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak bisa mengangkatnya. Namun, mengapa dia harus menerima berita bahwa Bibi Sally terluka saat ini? Sekarang, dia benar-benar akan berpikir bahwa dia tidak bisa bangun.
Karena itu, dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk menghindarinya karena itu memang sangat memalukan. Dia tidak bisa menghadapi Amelia setelah itu. Bab 294. Apalagi, sikap Amelia terhadapnya berubah setelah dia memberikan hadiah bernilai jutaan. Dia masih agak tahan terhadap hubungan semacam ini yang dibangun di atas uang. Namun, ada apa dengan Luna? Apakah dia juga menyukainya? Meskipun dia tak tertandingi, tampan, dan menarik, apa yang dia coba lakukan menatapnya sepanjang pagi. Apakah gadis-gadis begitu berani akhir-akhir ini? Atau mungkin dia hanya tidak mengikuti berita? Dia telah absen selama beberapa hari. Pada siang hari, David akan makan sederhana di kantin sekolah. Begitu dia berjalan keluar dari kafetaria, dia dihentikan oleh dua mahasiswa dari Greenwood University. "Apakah kamu David?" Salah satu dari mereka bertanya. "Ya," jawab David. "Seseorang ingin melihatmu, ikut kami." Setelah itu, orang itu memimpin dan menunjukkan jalannya. Namun, yang lain tidak bergerak dan malah hanya menatap David. David mengangkat bahu dan mengikuti orang pertama sementara orang lain mengikuti di belakangnya. Dia agak bingung, dia tidak mengenal siapapun di Universitas Greenwood, dan melihat postur pihak lain, mereka jelas tidak datang dengan damai, tetapi dia masih memutuskan untuk mengikuti mereka untuk melihat apa yang sedang terjadi. David diambil di sebelah danau buatan di Greenwood University, tempat dia dan Celia terakhir kali difoto. Sudah ada seseorang yang duduk di sana menunggu. "Hanley, David ada di sini." Hanley menoleh untuk melihat David dan bertanya, "Apakah kamu David?" David ingin tertawa. Bisakah mereka melakukan sesuatu yang lain? "Kamu bahkan tidak tahu siapa aku, jadi mengapa kamu mengundangku ke sini? Apakah Anda sakit di kepala?" Namun, David masih menjawab, "Saya." "TTT. Apa hubunganmu dengan Celia?" tanya Hanley lagi. David langsung mengerti. Itu adalah salah satu pengagum Celia. Benar, dengan kondisi Celia, dia akan menonjol kemanapun dia pergi. Dia pasti terlihat saat terakhir kali Celia mengajaknya berkeliling Universitas Greenwood. Beginilah keadaan universitas sekarang. Terlalu banyak orang suka bergosip, dan bahkan hal terkecil pun bisa menjadi viral. Bahkan Greenwood University, universitas top dunia, tidak terkecuali dalam hal ini. "Apakah aku harus memberitahumu tentang hubunganku dengan Celia?" David bertanya secara retoris. "Celia adalah Dewi Universitas Greenwood, dan dia bukanlah seseorang yang bisa kau cemarkan. Anda sebaiknya kembali ke tempat asal Anda dan menyelesaikan tugas Anda sebagai siswa pertukaran dengan tenang. Kemudian, ketika saatnya, kembali ke Universitas South River dengan tenang, jika tidak. Sebaliknya, kalau tidak, kamu tidak akan bisa menyelesaikan studi atau lulus. Bagaimana Anda akan menjelaskan hal ini kepada keluarga Anda?" "Benar, lagi pula, tidak mudah untuk pergi ke universitas," ancam Hanley. "Oh, apakah Anda juga seorang rektor? Apakah Anda juga memiliki kekuatan untuk mengecewakan seorang siswa?" David bercanda. "David, jangan coba-coba bercanda. Saya mengundang Anda ke sini kali ini untuk memberi Anda kesempatan. Jangan salahkan aku karena tidak sopan lain kali." Cincin cincin cincin. Cincin cincin cincin. David hendak berbicara ketika telepon di sakunya berdering. Ketika dia melihatnya, itu dari Celia. "Halo, David, kamu di mana? Aku perlu melihatmu." Setelah dia menekan tombol jawab, dia mendengar suara Celia. Aku di tepi danau buatan," jawab David. "Aku akan segera ke sana. Beri aku waktu sebentar." Celia menutup telepon setelah dia mengatakan itu. Pada saat ini, Hanley berkata, "David, pikirkanlah. Saya harap Anda tidak akan membuat kesalahan. Jika tidak, saya tidak akan berbicara dengan baik kepada Anda lain kali. Jika Anda tidak tahu siapa saya, Anda dapat bertanya kepada teman sekelas dari kelas sementaramu." Dia pikir dia telah merendahkan dirinya untuk mencari David. Jika David masih menolak untuk bersikap bijaksana, maka dia tidak bisa menyalahkan Hanley karena bertingkah. Di ibu kota, Hanley memiliki 10.000 cara untuk menghancurkan David. Bab 295. Hanley berbalik untuk pergi, tetapi sebelum dia pergi jauh, dia melihat sosok berbaju putih mendekat. Celia. Sosok ini telah muncul dalam mimpinya beberapa kali sebelumnya. Dia sangat bersemangat, dan dia ingin menyapa, tetapi Celia mengabaikannya dan berjalan melewatinya sebelum pergi langsung ke David. "David, ada yang ingin kukatakan padamu," kata Celia malu-malu, berdiri di depan David. "Apa masalahnya?" tanya David. Celia memandang David dan kemudian Hanley dan gengnya, yang tidak jauh, sebelum berkata dengan malu-malu, "Bisakah kita bicara di tempat lain saja?" David juga melihat wajah Hanley yang hampir terdistorsi dan berkata, "Ayo pergi." Lalu, dia pergi duluan. Celia mengikuti David, dan keduanya berjalan ke tempat kosong. Celia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "David, aku ingin mengundangmu ke rumahku. Terakhir kali Anda menyelamatkan saya, ayah saya sibuk dengan pekerjaan dan tidak punya waktu untuk berterima kasih. Sekarang setelah mereka mendengar bahwa Anda berada di ibu kota, mereka ingin mengundang makan malam untuk mengucapkan terima kasih." Petik 2.
Setelah Celia selesai berbicara, dia menatap David dengan gugup karena takut dia akan menolak. David tidak mau pergi, lagi pula, sudah bertahun-tahun sejak itu. Namun, setelah melihat mata Celia yang penuh harap, dia memikirkannya dan berkata, "Kapan? Apakah kamu setuju dengan ini?" Seru Celia kaget. "Ya, saya menerima undangan itu. Kapan kita pergi?" David bertanya sambil tersenyum. "Bagaimana dengan malam ini? Orang tua saya akan ada di rumah," kata Celia. "Oke. Kemudian diselesaikan. Jangan pergi saat kelas selesai sore ini. Tunggu panggilanku." "Oke." Keduanya mengobrol dengan gembira di sini sementara Hanley menjadi gila di kejauhan. Celia mengabaikannya sekarang dan langsung menemui David. Apalagi, David berani berpura-pura tidak ada dan membawa Celia pergi. David sama sekali tidak terganggu oleh Hanley, dan dia bahkan takut Hanley akan memengaruhi kencan mereka. Pada saat ini, api kecemburuan mengalir langsung ke atas kepalanya. Pertama kali bertemu Celia, dia memandang Celia sebagai wanitanya, dan dia bahkan mengatakan kepada semua orang bahwa dia tidak akan mudah pada siapapun yang memprovokasi Celia. Sebagai putra kedua dari keluarga Chases di ibu kota, dia memiliki kepercayaan diri dan hak untuk melakukan es. Meskipun Celia terus menolaknya, dia mempertahankan perasaan bahwa jika dia terus memperlakukan Celia dengan tulus dan tulus, Celia cepat atau lambat akan berakhir bersamanya. Dia tidak menggunakan metode lain pada Celia. Orang harus tahu bahwa dia tidak memiliki kesabaran seperti ini dengan wanita lain saat itu. Dia akan bersikap kasar pada mereka jika pendekatan lunak tidak berhasil. Kemudian, dia akan membuat ancaman dan janji kepada para wanita dan hanya memutuskan apa yang harus dilakukan dengan mereka setelah dia membawa mereka ke tempat tidur. Dia telah melihat ke latar belakang Celia juga. Ibunya hanyalah pendiri sebuah perusahaan kecil dan asetnya hanya bernilai miliaran. Bagi keluarga Chases, ini memang perusahaan kecil. Ayah Celia dikabarkan menjadi sekretaris salah satu perwira senior, tetapi dia telah diturunkan pangkatnya sekarang. Selain itu, petugas tidak akan menyinggung keluarga Chases karena seorang sekretaris. Jadi, akan mudah baginya untuk bersikap kasar pada Celia. Dia hanya perlu memulai dengan keluarganya. Dia akan mengancamnya dengan perusahaan ibunya atau masa depan ayahnya, dan dia akan patuh. Dia dengan patuh. Namun, dia tidak pernah melakukan itu karena Celia berbeda dari wanita lain baginya. Dia hanya ingin bermain-main dengan wanita lain sementara dia benar-benar ingin menikah dan memiliki anak dengan Celia. Dia tidak ingin Celia membencinya selamanya. Itulah mengapa dia tidak pernah melakukan sesuatu secara rahasia sampai sekarang, dan dia selalu mengejarnya secara terbuka. Namun, Celia jalang itu berkencan dengan pria lain tepat di depannya. Pada saat itu, Hanley ingin membunuh seseorang. Karena jalang itu sangat kejam, maka dia seharusnya tidak menyalahkannya karena tidak berperasaan. Dia harus mendapatkan Celia bagaimanapun caranya. Dia tidak akan keberatan bahkan jika Celia membencinya selamanya. Oleh karena itu, dia harus mulai dengan keluarganya dan kemudian dia akan memaksa Celia untuk mematuhinya. Dengan kekuatan keluarga Chases, akan mudah untuk berurusan dengan perusahaan kecil dengan aset hanya miliaran. "Celia, tunggu saja, aku akan membuatmu telanjang dan memohon padaku untuk tidur denganmu," gumam Hanley dalam hatinya. Pada saat ini, Hanley telah benar-benar mengungkapkan sifat aslinya. Dia akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Saat itu, meskipun Celia tidak menerimanya, dia tidak pernah menerima pria lain, jadi Hanley masih baik-baik saja dengan itu. Namun, Celia telah menerima pria lain, dan dia tidak tahan dengan ini. Dia tidak hanya ingin Celia naik ke tempat tidurnya dengan patuh, dia juga ingin David menyesali ini seumur hidupnya. Senyum sinis berangsur-angsur muncul di sudut bibir Hanley. Setelah kelas sore, David menerima telepon dari Celia. Dia bilang dia sudah menunggu di pintu masuk kampus. Saat David keluar dari kampus, dia melihat Celia berdiri di samping Ferrari merah melambai padanya. "David, di sini." David berjalan mendekat dan bertanya, "Apakah ini mobilmu?" "Ya, saya biasanya tidak akan mengendarainya ke kampus," jawab Celia. Latar belakang keluarga cewek ini tidak buruk. Kembali ketika mereka di sekolah menengah, dia mendengar bahwa ayah Celia adalah orang yang bertanggung jawab dengan otoritas paling besar di daerah mereka. Setelah beberapa saat, dia dipindahkan. Sesaat kemudian, keduanya masuk ke mobil dan pergi. Mobil David juga diparkir di sebelah sekolah, tetapi karena Celia yang mengantarnya, dia tidak akan mengecewakan Celia. Kelas sudah berakhir sekarang dan profil tinggi keduanya menarik banyak perhatian dari siswa lain. Siapa yang mengendarai Ferrari merah? Sepertinya gadis tercantik di kampus Celia. Aku pikir juga begitu. Itu tidak terlihat seperti dia karena itu dia. Sial, siapa pria di sebelahnya itu? Bukankah itu David, siswa pertukaran dari Universitas South River yang dikabarkan bersama Celia beberapa hari yang lalu? Apakah mereka pergi ke hotel? Mungkin. Sial, kalau begitu resmi. Ini resmi. Ini adalah berita besar, berita raksasa. Gadis tercantik di kampus Celia pergi dengan mobil yang sama dengan siswa pertukaran David dari South River University. Mereka diduga pergi ke sarang cinta mereka untuk menghabiskan malam yang spektakuler bersama.
Ini pasti akan menjadi berita besar. Bukankah wanita Celia Hanley? Tidak, Celia tidak pernah mengakuinya. David adalah pacar resmi Celia. Berita ini dengan cepat menyebar di situs web universitas menggunakan ponsel seseorang. Itu langsung menjadi viral. Judulnya adalah, gadis tercantik di kampus Celia dan pacarnya, David, ditinggalkan di mobil sport merah yang sama dan diduga mereka akan kembali ke sarang cinta mereka untuk menghabiskan malam yang spektakuler bersama. Bahkan ada foto yang dilampirkan. Ini bahkan lebih eksplosif daripada berita terakhir dan efeknya bahkan lebih dramatis. Hanley hendak meninggalkan kampus ketika teleponnya berdering. Itu dari sahabatnya, Ezra McGuire. Hanley, apakah kamu melihat situs web universitas? Tanya Ezra. Tidak memangnya kenapa? Tanya Hanley. Pergi lihat. Apa yang telah terjadi? Kamu akan tahu ketika kamu melihat. Baiklah, aku akan menutup telepon sekarang. Bab 296. Hanley menutup telepon dengan Ezra. Kemudian, dia masuk ke situs Greenwood University di mana hal pertama yang dia lihat adalah gelar besar. Gadis tercantik di kampus Celia dan pacarnya David pergi dengan mobil sport merah yang sama dan diduga mereka akan kembali ke sarang cinta mereka untuk menghabiskan malam yang spektakuler bersama. Hanley dengan cepat membukanya dan melihat beberapa gambar. Mereka semua dalam definisi tinggi dan dia bisa melihat keduanya dengan jelas. Itu memang Celia dan David. Keduanya pergi dengan mobil sport merah bersama-sama. Ledakan. Hanley merasa seperti disambar petir. David. Celia. Beraninya mereka. Tidak, Celia adalah istrinya, jadi dia tidak akan membiarkan mereka melakukan ini. Hanley meletakkan ponselnya dan dengan cepat berjalan keluar dari kampus. Dia ingin menghentikan Celia dan David. Sepanjang jalan, Hanley merasa bahwa semua teman sekelasnya sedang menatapnya dengan ekspresi mengejek di wajah mereka. Mereka sepertinya berkata, lihat, bukankah itu Hanley? Dia bahkan secara terbuka mengumumkan bahwa Celia adalah wanitanya dan dia akan mengacau siapapun yang mengacaukannya. Sekarang Celia pergi ke hotel dengan pria lain, dia masih dirahasiakan. Bukankah dia menamparkan wajahnya sendiri? Ekspresi Hanley berubah tidak menyenangkan. Kemarahan di hatinya juga semakin kuat. Dia meninggalkan kampus dengan cepat. Dia takut jika dia tinggal di kampus selama 1 menit lagi, dia tidak akan bisa menahan diri untuk melumpuhkan semua orang yang mengawasinya. Setelah meninggalkan sekolah dan duduk di mobilnya, Hanley menjadi tenang, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon. Ada apa? Suara seorang pria datang dari telepon. Hank, aku ingin mengerahkan kekuatan keluarga, kata Hanley. Kakak Hanley, Hank, sedang meneleponnya. Dia adalah putra tertua dari keluarga Chases di ibu kota dan juga salah satu dari 8 petarung hebat dari fraksi T. Omong kosong macam apa yang kamu coba lakukan? Biarkan saya memberitahu Anda, ibu kota belum terlalu aman baru-baru ini. Anda sebaiknya menonton sendiri. Apakah Anda tidak melihat bahwa saya belum keluar dalam 2 hari terakhir? Hank, aku telah mengejar seorang wanita selama 3 tahun dan dia pergi berkencan dengan pria lain hari ini. Apakah Anda pikir saya bisa membiarkannya terjadi begitu saja? Ini bukan hanya tamparan di wajah, ini juga tamparan di wajah keluarga Chases. Kata Hanley, api berkobar di dadanya. Dasar bajingan, kamu hanya memikirkan wanita. Tidak bisakah kamu memikirkan hal lain? Itu hanya seorang wanita. Kamu sudah dewasa sekarang, jadi bisakah kamu tumbuh dewasa? Petik 2. Saya tidak peduli. Mereka berani menamparkan wajah saya dan mereka berani menamparkan wajah keluarga kami, jadi saya tidak bisa membiarkan mereka menjalani hidup mereka dengan damai. Apakah kamu tahu latar belakang orang lain? Hank bertanya setelah terdiam beberapa saat. Ya, gadis itu adalah teman sekelas saya di universitas dan saya telah melihat latar belakang keluarganya sejak lama. Itu hanya perusahaan kecil yang bernilai beberapa miliar. Bukan apa-apa bagi keluarga Chases, kata Hanley dengan penuh semangat. Dia tahu saudaranya telah setuju sejak dia menanyakan hal ini. Aku akan menelepon Elmer nanti untuk memintanya membantumu, kata Hank. Terima kasih, Kak. Tapi Anda sebaiknya tetap low profile. Baru-baru ini, semua orang di keluarga bangsawan utama ibu kota berada dalam bahaya. Jangan main-main dengan orang yang tidak Anda ketahui latar belakangnya. Jika Anda gagal melakukan ini, tidak apa-apa jika Anda mati tetapi jangan menyeret keluarga ke dalam ini, Hank memperingatkan pada akhirnya. Jangan khawatir, Bang, saya tahu apa yang saya lakukan. Kali ini saya sangat jelas tentang detail pihak lain. Petik 2. Bagus. Hanley menutup telepon dan sedikit bersemangat. Celia, David, tunggu saja. Karena saudaranya telah setuju, itu berarti bahwa ini pada dasarnya dilakukan. Lagi pula, berurusan dengan perusahaan multimiliar dolar lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ditambah lagi, ayah Celia masih memiliki beberapa koneksi. Namun, saudara laki-lakinya mulai perlahan-lahan mengambil alih urusan keluarga. Dia dianggap setengah kepala keluarga sekarang dan dapat memobilisasi sebagian besar kekuatan keluarga. Adapun ayahnya, dia hanyalah orang kaya yang hanya tahu cara makan, minum, dan bersenang-senang. Sekarang, kepala keluarga Chases masih kakeknya, Joseph Chases.
Namun, pada saat ini, dia ingat apa yang diperingatkan oleh saudaranya pada akhirnya. Bab 297. Baru-baru ini, anak-anak dari keluarga bangsawan di ibu kota sedikit gugup. Ada jauh lebih sedikit pertemuan yang terjadi sekarang. Saat itu, semua orang akan mulai balapan di jalanan pada pukul 2 atau 3 pagi, tapi sekarang, tidak ada seorang pun yang terlihat. Mereka mendengar bahwa seseorang yang sangat kuat ada di sini di ibu kota. Zakari dari keluarga Queen menyinggung perasaannya, jadi sekarang dia sudah mati. Namun, keluarga Queen bahkan tidak berani mengatakan apa-apa dan mereka hanya mengklaim bahwa Zakari meninggal karena sakit mendadak dan mengubah ahli warisnya. Dia baru datang ke ibu kota baru-baru ini. David juga baru-baru ini datang ke ibu kota. Apakah mereka orang yang sama? Mustahil. Mustahil. Hanley dengan cepat menggelengkan kepalanya. David hanyalah seorang mahasiswa pertukaran dari South River University. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk membunuh Zakari dan membuat semua anak dari keluarga bangsawan di ibu kota gemetar ketakutan? Haruskah aku memeriksa David? Ketika Hanley memikirkan hal ini, teleponnya berdering di sakunya. Itu dari Elmer. Halo, Elmer. Tan, Hanley, Tuan Heng baru saja menyuruhku bekerja sama denganmu. Apa yang Anda perlu saya lakukan? Tanya Elmer. Elmer, lihat perusahaan bernama Beautylist Group. Mereka terutama menjual riasan. Cobalah untuk menjebak mereka dalam rantai modal yang rusak, jenis yang akan membuat mereka bangkrut setiap saat. Benar, beritahu mereka bahwa keluarga Chases yang melakukan ini dan buat mereka datang kepadaku untuk memohon belas kasihan. Baiklah, Tuan Hanley. Itu dilakukan. Setelah Hanley berbicara dengan Elmer di telepon, dia merasa jauh lebih baik. Celia akan segera datang kepadanya dan saat itu, dia akan memintanya untuk melepas pakaiannya satu persatu dan memohon belas kasihan padanya. Sialan kamu jalang yang mengerikan. Anda menyia-nyiakan 3 tahun hidup saya, jadi tunggu saja sampai saya mendapatkan Anda. Saat ini, Hanley sangat bersemangat. Dia akhirnya akan mendapatkan wanita yang telah dia kejar selama 3 tahun. Meskipun dia tidak ingin membuatnya melalui proses ini, itu masih cukup untuk membuatnya merasa senang. Dia lupa bahwa dia akan melihat David. Bahkan, jika dia hanya mengikuti David berkeliling, dia akan menemukan bahwa David sedikit tidak biasa. Seorang mahasiswa yang tinggal di hotel bintang 10 setiap hari. Sesuatu jelas tidak benar. Jika dia terus menggali, dia akan bisa mengungkap banyak urusan David. Jika dia melakukan ini, dia tidak akan mengambil keputusan dengan tergesa-gesa. Setidaknya, dia akan menanyakan pendapat saudaranya Hank. Meskipun semuanya sudah diatur, itu akan memakan waktu untuk melihat efek dari rencananya. Sekarang, dia perlu mencari tahu apa yang dilakukan David dan Celia. Jika mereka benar-benar pergi ke hotel, dia akan menemukan kesempatan untuk mengganggu mereka. Dia tidak bisa membiarkan David melakukan pukulan pertama. Setelah memikirkannya, Hanley menelepon sahabatnya, Ezra. Keluarga Ezra memiliki hubungan yang kuat dengan orang-orang dalam pengawasan lalu lintas. Jadi, dia seharusnya bisa dengan mudah mengetahui kemana Celia pergi. Setelah telepon tersambung, Hanley berkata, Ezra, cari tahu kemana Celia dan David mencariku. Aku ingin tahu lokasi tepatnya mereka sekarang. Aku tahu kamu ingin menemukan mereka. Aku akan meneleponmu karena aku sudah menemukannya. Mereka pergi ke Taman Villa di distrik barat. Kurasa mereka akan kembali ke rumah Celia, kata Ezra. Kau yang paling mengenalku. Terima kasih, Bung. Aku akan mencarimu ketika aku punya waktu. Brengsek. Celia jalan itu membawa pulang David. Apakah ini berarti orang tuanya telah menyetujui mereka tinggal bersama? Apa yang harus saya lakukan? Aku tidak bisa menerobos masuk ke rumahnya, kan? Haruskah aku membiarkan mereka menjadi manis satu sama lain? Mustahil. Ini masih awal. Aku akan menunggu beberapa jam. Jam 10. Jika David masih belum keluar pada jam 10, saya akan memikirkan cara untuk mengganggu mereka apapun yang terjadi. Tidak, jam 10 sudah terlambat. Mereka harus selesai dengan apapun yang ingin mereka lakukan saat itu. Pukul 9. Itu juga agak terlambat. 8. Oke, saya akan melakukannya jam 8. Bab 298. Celia mengantar David keluar kampus dan masuk ke taman villa yang tenang 20 menit kemudian. Mobil perlahan-lahan melambat, jadi itu berarti mereka mendekati tujuan mereka. David, jangan gugup. Orang tua saya sebenarnya sangat baik, kata Celia kepada David sambil menyetir. David sedikit terhibur. Gadis ini jelas yang gugup, tetapi pada gilirannya, dia berpura-pura gugup. Aku baik-baik saja, aku tidak gugup, jawab David sambil tersenyum. Kenapa dia harus gugup? Bukankah ini hanya makan malam? Dia tidak akan bertemu ibu mertuanya. Ibu mertua. David menoleh untuk melihat wajah merah Celia yang cantik. Bahkan tangannya yang memegang kemudi pun gemetar. Apakah gadis ini memberitahu orang tuanya bahwa aku pacarnya? Dilihat dari cara dia berperilaku, itu sangat mungkin. Celia, apakah kamu memberitahu orang tuamu bahwa aku pacarmu? Tanya David. Bagaimana kamu tahu? Kata Celia gugup.
Kau benar-benar mengatakan itu. Bukankah aku mengatakan untuk menunggu sebentar? David berkata dengan senyum pahit. Tetapi ibuku bersikeras mencarikan pacar untukku jadi aku. Aku hanya bisa bilang kalau aku sudah punya pacar, bisik Celia. Keduanya jatuh ke dalam keheningan singkat. David, kamu tidak marah, kan? Celia bertanya dengan hati-hati. Tidak, aku hanya berpikir apakah tidak pantas untuk pergi dengan tangan kosong karena ini pertama kalinya aku melihat ibu mertuaku. Celia, kamu seharusnya memberitahuku sebelumnya, agar aku bisa bersiap. Tidak perlu untuk itu. Kami tidak kekurangan apapun di rumah kami. Kamu hanya perlu muncul, kata Celia cepat. Mendesah. David menghela nafas. Gadis ini begitu terlindung sehingga dia tidak tahu jalan dunia. Apakah menurut Anda barang-barang di rumah Anda sama dengan barang-barang yang akan saya bawa? Namun, karena mereka sudah ada di sini, dia akan melanjutkannya. Segera, Celia mengendarai mobil ke garasi di sebelah villa. Setelah mereka turun dari mobil, mereka berjalan ke villa bersama. Di dalam villa, John dan Mindy diberitahu sebelumnya bahwa David akan datang hari ini. Jadi, mereka berdua di rumah dan mereka sudah meminta pengurus rumah tangga di rumah mereka untuk menyiapkan seluruh meja makanan lezat. Meskipun Mindy diyakinkan oleh John dan siap untuk menjadikan David menantunya yang tinggal, ketika dia memikirkan putri berbakat yang dia besarkan dengan begitu banyak darah, keringat, dan air mata yang diambil oleh seorang anak miskin dari keluarga pedesaan, dia merasa sangat tidak nyaman. Namun, David memang menyelamatkan putrinya sehingga dia setidaknya harus menunjukkan beberapa etiket jika perlu. Bu, ayah, aku kembali. Celia memanggil begitu dia melangkah melewati pintu. John dan Mindy menoleh untuk melihat ke atas dan mereka melihat putri mereka dengan seorang pemuda berjalan dari luar. Ketika mereka melihat David, mata mereka berbinar. Anak ini tidak buruk. Dia tampak energi dan dia juga cukup tampan. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seseorang dari pedesaan. Mindy mengingat semua anak atau cucu dari orang kaya yang dia kenal dan menemukan bahwa tidak satu pun dari mereka dapat dibandingkan dengan David jika dia mengabaikan latar belakang keluarga mereka. Apakah dia benar-benar seseorang dari kota kecil? David juga masuk dan menyapa, "Halo, Tuan dan Nyonya Yang." "Halo, kamu pasti David?" tanya John. "Tan, muda, saya David. Saya datang ke sini terburu-buru hari ini. Saya datang langsung dari kampus, jadi tidak sempat membeli oleh-oleh. Tolong jangan salahkan saya untuk ini, saya akan menebusnya lain kali." Petik 2. Kamu tidak perlu. Tidak ada kekurangan segala sesuatu di rumah. Ditambah lagi, kamu seorang siswa, jadi mengapa menghabiskan begitu banyak uang? Ayo, ayo makan. Kami sudah menunggumu, kata Mindy. Mereka berempat pergi ke ruang makan untuk duduk makan. Celia tampak gugup. Namun, di sisi lain, David baik-baik saja. Dia adalah orang yang telah melihat semua aspek masyarakat dan mungkin tidak banyak hal yang bisa membuatnya gugup lagi. David, bisakah kamu minum? Kenapa kamu tidak minum denganku? John bertanya. Minuman seharusnya baik-baik saja, jawab David. Celia, ambilkan sebotol minuman kerasku, kata John kepada Celia. Oke. Celia pergi untuk mengambil minuman keras, membukanya, dan menuangkan John dan David masing-masing segelas. David, ayo, aku ingin bersulang untukmu. Aku ingin berterima kasih karena telah menyelamatkan Celia saat itu. Kalau tidak, saya dan istri saya tidak akan tahu bagaimana menjalani sisa hidup kami, kata John kepada David sambil mengangkat gelasnya. Tan, Yang, kamu sangat sopan padaku. Inilah yang seharusnya saya lakukan. Jika aku tidak ada, Celia juga akan diselamatkan oleh orang lain. Keduanya mengobrol sambil minum dengan santai. Setelah 3 putaran minuman, Mindy mengatakan sesuatu ketika dia pikir sudah waktunya. David, saya dengar kamu kuliah di SRU, tanya Mindy. Ya, Nyonya Yang, jawab David. Apa jurusanmu? Ekonomi manajemen. Itu benar. Bagaimana Falconianmu? B+3 Go Fall. Mindy mengatakan sesuatu dalam bahasa Falconian, menunggu tanggapan David. Karena dia berada di industri rias, dia harus sering bekerja di Falconia. Oleh karena itu, Falconian sangat penting baginya. Jika David tidak mengenal Falconian, bagaimana dia akan menyerahkan perusahaannya kepadanya tanpa khawatir? Karena itu, dia menguji David. Meskipun David mengenal Falconian, dia tidak cukup baik untuk dapat berbicara dengan lancar. Namun, dia tidak bisa menjatuhkan bola sekarang. Dia dengan cepat menambahkan Falconian ke kolom skillnya. Untungnya, itu adalah keterampilan normal, jadi dia bisa menggunakan poinnya yang mewah untuk menjadi ahli dalam Falconian. Setelah menghabiskan 10 poin boros untuk menjadi ahli dalam Falconian, otak David mulai mendapatkan banyak pengetahuan tentang bahasa tersebut. Dia juga bisa mengerti apa yang dikatakan Mindy barusan. Jadi, dia menjawab, Kovo. Petik 2. Mindy, LW ***. David, lebih besar dari garis bawah kurang dari O**10*. Keduanya berbincang sebentar. Mindy merasa puas. Falconian milik David tidak buruk, dan setidaknya, tidak lebih buruk dari miliknya.
Ini sudah cukup baginya. Ketika dia mengambil alih perusahaannya, dia tidak akan kesulitan berkomunikasi dengan klien ibu kota. Dalam bahasa lama Falconian. David, pernahkah kamu berpikir untuk bekerja di ibu kota setelah kamu lulus? Tanya Mindy. Sebagai kota metropolitan internasional, ada banyak peluang di ibu kota, jadi tentu saja saya sudah memikirkannya, jawab David. Dia perlu menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan lebih banyak poin mewah. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan menyerah pada kota metropolitan internasional seperti ibu kota. Bab 299. Mereka semua sangat senang dengan makanan ini. Ini terutama berlaku untuk John dan istrinya. John awalnya tidak keberatan dengan David, tetapi setelah melihat bahwa David sangat baik, dia secara alami sangat senang dan minum beberapa gelas lagi saat dia melakukannya. Di sisi lain, pendapat asli Mindy tentang David menghilang saat dia mengenal David. Selain latar belakangnya, penampilan, perangai, ucapan, perilaku, dan pengetahuan David jauh lebih baik daripada anak-anak atau cucu-cucu dari keluarga kaya yang dikenalnya. Jika David dipupuk dan dipupuk, dia pasti akan mampu berdiri sendiri dan menjadi talenta yang luar biasa. Setelah makan, mereka duduk di ruang tamu dan mengobrol. David, siapa lagi yang ada di keluargamu? Tanya Mindy. Dia sekarang sama sekali tidak keberatan dengan hubungan antara David dan putrinya Celia, jadi dia ingin menanyakan tentang situasi keluarga David. Akan lebih baik jika David memiliki kakak laki-laki atau adik laki-laki sehingga keluarganya tidak menghentikannya datang ke ibu kota untuk menjadi menantu mereka. Namun, jika David adalah anak tunggal, ini mungkin sedikit rumit. Nyonya, muda, orang tua saya meninggal secara tak terduga ketika saya berusia 10 tahun. Saya telah tinggal bersama Bibi Sally dan Bibi Diana. Bagi saya, mereka adalah keluarga saya, jawab David. Orang tuanya telah meninggal. Mindy dan John saling memandang dan mereka bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Orang tua David telah meninggal, jadi tidak ada yang akan menghentikannya menjadi menantu keluarga yang. Juga, mereka akan mampu menghilangkan banyak masalah di masa depan. Ini jelas merupakan kabar baik bagi mereka berdua. Maaf telah mengemukakan sesuatu yang membuatmu kesal, kata Mindy. Tidak apa-apa, Nyonya Yang. Saya masih muda saat itu dan saya sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah bertahun-tahun, saya sudah lama terbiasa sementara kedua bibi saya juga sangat baik kepada saya, kata David acuh tak acuh. Kesan orang tuanya sangat kabur sekarang. Bahkan jika dia menyebutkannya sekarang, dia tidak akan merasa banyak. Bagaimanapun, dia masih muda pada waktu itu, dan sudah lebih dari 1 dekade sejak mereka meninggal. David, karena kita sedang membicarakan topik ini, biarkan kami jujur padamu. Kami tidak keberatan Anda berkencan dengan Celia, tetapi kami memiliki permintaan. Setelah Anda menikah, kami berharap Anda bisa tinggal bersama kami di ibu kota, kata Mindy. Apa? David tampak bingung. Mengapa kita tiba-tiba menjadi topik pernikahan? Sejujurnya, dia tidak memikirkannya sama sekali. Dia belum lulus kuliah. Apa maksudmu apa? Kamu dan Celia sudah bersama sejak SMA. Dia bersikeras untuk tinggal di kota Su sendirian dan bahkan tidak mengikuti kami ketika ayahnya dipindahkan untuk bekerja di tempat lain di tahun terakhir sekolah menengahnya. Anda sudah melakukan semua yang harus dilakukan, bukan? Apakah kamu tidak mempertimbangkan untuk menikah? Mindy jelas tidak puas dengan reaksi David, dan dia bertanya dengan sedikit sedih. Bu, apa yang kamu bicarakan? Kata Celia, wajahnya memerah. Celia, ini belum giliranmu untuk berbicara, kata Mindy, memelototi Celia. David menduga bahwa Mindy pasti salah memahami sesuatu. Dia dan Celia belum secara resmi mulai berkencan. Apa yang dia maksud dengan, Anda telah melakukan semua yang harus dilakukan? Dia jelas mengklaim bahwa dia tinggal bersama Celia tetapi dia tidak mau bertanggung jawab. Namun, dia berbalik untuk melihat Celia dan menemukan bahwa gadis itu juga menatapnya dengan wajah merah. Ada juga tatapan memohon di matanya. Bab 300. Baiklah, dia akan menjadi orang jahat kalau begitu. Namun, bagaimana dengan Celia pergi ke sekolah sendirian di kota Su di tahun terakhir sekolah menengahnya? Apakah dia juga tidak pergi dengan ayahnya ketika dia dipindahkan? Apakah dia melakukan itu untuknya? Dia tidak tahu tentang ini. Orang harus tahu bahwa setelah mulai berkencan dengan Sarah selama tahun terakhir sekolah menengah, dia perlahan menjauhkan diri dari Celia. Itu karena Sarah sangat cemburu dan tidak mengizinkannya terlalu dekat dengan Celia. Itu sebabnya dia tidak tahu banyak tentang Celia. Sepertinya dia buta saat itu. Bagaimana dia bisa jatuh cinta pada Sarah dan mengabaikan Celia? Dia tidak sepenuhnya buta. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena memiliki harga diri yang sangat rendah saat itu. Sebenarnya kami sudah mempertimbangkannya, tapi kami belum lulus dari universitas, jadi saya rasa masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini, jawab David. Lebih awal, Anda berada di tahun ketiga dan Anda akan lulus dalam setahun. Setelah lulus, Anda sudah bisa menikah. Ketika saatnya tiba, Anda berdua harus bergabung dengan perusahaan saya dan saya akan melatih Anda selama 2 tahun. Kemudian, saya akan perlahan-lahan menyerahkan perusahaan kepada Anda sehingga saya bisa pensiun.
Kemudian, Anda dapat melahirkan seorang anak untuk saya urus sehingga saya dapat menggunakan sisa bakat saya dengan baik, kata Mindy. Bu, apa yang kamu bicarakan? Aku menyuruhmu diam. Bukankah aku mengatakan dengan tepat apa yang ada dalam pikiranmu? David telah melihat kekuatan Ibu Celia, tipikal wanita pengusaha yang mendominasi. Dia melirik John yang sudah terbiasa, lalu melirik Celia lagi. Ibu dan anak perempuannya memiliki kepribadian yang sangat berbeda, dan untungnya, Celia tidak mengikuti ibunya. Sekarang, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengelola perusahaannya sendiri yang bernilai ratusan miliar atau bahkan triliunan dolar, jadi bagaimana dia punya waktu untuk mengelola perusahaan lain? Sebelum David sempat menjawab, Mindy berkata lagi, David, sejujurnya, kami awalnya menentang Anda berkencan dengan Celia. Meskipun keluarga kami tidak kaya, kami berhasil memiliki beberapa prestasi kecil setelah ayah Celia dan saya bekerja keras. Selain itu, kami juga belajar sedikit tentang situasi keluarga Anda melalui Celia tetapi berpikir Anda tidak layak untuk Celia. David setuju dengan ini. Di masa lalu, karena harga dirinya yang rendah, dia merasa bahwa dia tidak layak untuk Celia, jadi dia memilih untuk mengabaikan kebaikan Celia terhadapnya, dan akhirnya memilih Sarah yang lebih mirip dengannya. Pada akhirnya, dia tidak berharap Sarah juga memandang rendah dirinya. Sebaliknya, perasaan Celia padanya tidak pernah berubah sama sekali sampai sekarang. Mindy melanjutkan, kami memperkenalkan Celia kepada pria terbaik di antara anak-anak keluarga bangsawan, tetapi Celia tidak tertarik pada mereka, jadi mau bagaimana lagi, dia hanya memperhatikanmu. Kami hanya memiliki satu anak perempuan sehingga kami tidak bisa memaksanya untuk menikahi seseorang yang tidak disukainya dan membuatnya membenci kami selamanya, bukan? Jadi, saya harap Anda akan memperlakukan Celia dengan baik di masa depan dan tidak membiarkannya menderita keluhan apapun. Petik 2. Saya akan melakukannya, Nyonya Yang, kata David dengan sungguh-sungguh kepada Mindy. Kemudian, mereka berbicara lebih banyak setelah itu. Namun, Mindy adalah orang yang paling banyak berbicara sementara tiga lainnya mendengarkan. Kadang-kadang, David bisa mengatakan sesuatu sementara John dan Celia tidak pernah berhasil menyela. Karena sudah hampir waktunya, David hendak pergi. Tan, dan Nyonya Yang, maaf mengganggumu hari ini. Terima kasih atas keramahan Anda. Saya akan datang mengunjungi Anda lain kali ketika saya punya waktu. Selamat tinggal, kata David setelah berdiri. Sama-sama, David, kami akan segera menjadi keluarga. Celia, pergilah mengantar David keluar, kata John. Baiklah, ayah. Setelah Celia mengatakan itu, dia pergi bersama David. Bab 301. Setelah Celia dan David pergi, John bertanya kepada Mindy, bagaimana menurutmu? Tidak buruk, dia akan sempurna jika dia memiliki latar belakang keluarga yang lebih baik, kata Mindy. Kamu terlalu mendominasi, dan kamu suka membandingkan terlalu banyak, jadi itu sebabnya kamu sangat lelah. Bagaimana teman sekelas dan teman Anda menjalani hidup mereka adalah urusan mereka. Kita harus menjalani hidup kita sendiri, mengapa membandingkan dengan mereka? Saya pikir David sangat baik. Dia sangat cocok dengan Celia. Kamu mungkin bisa, tapi aku tidak bisa. Untuk apa orang hidup? Bukankah itu untuk wajah mereka? Saya hanya tidak tahan orang berbicara di belakang kami. Lagi pula, bukankah aku setuju mereka bersama? David pasti bisa melakukan hal-hal hebat jika Anda melatihnya dengan baik. Percayalah pada pandangan ke depan saya. Dia bahkan mungkin melampaui Anda ketika saatnya tiba. Kamulah yang mengkultivasinya, jadi kamu akan merasa bangga ketika kamu keluar juga, kan? Petik 2. Baiklah, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Karena saya setuju dengan mereka bersama, saya tidak akan memiliki pemikiran lain. Petik 2. Celia mengemudikan mobil sementara David duduk di kursi penumpang. David, maafkan aku. Saya tidak tahu ibu saya akan mengatakan hal-hal itu, kata Celia sedikit malu. Celia, seharusnya aku yang meminta maaf. Sebenarnya, saya tahu niat Anda dan saya tahu itu ketika saya masih di sekolah menengah, tetapi pada saat itu, saya memiliki harga diri yang sangat rendah dan saya sangat pengecut karena lingkungan tempat saya dibesarkan. Jadi, saya tidak berani menghadapinya dan saya juga tidak berani menerimanya. Aku tidak peduli tentang itu, kata Celia serius. Aku tahu kamu tidak, tapi aku tahu. Namun, jangan khawatir, saya bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Saya akan menghadapinya dengan berani di masa depan. Baiklah, aku akan menunggumu. Celia mengantar David ke Greenwood University dan David turun dari mobil. Hati-hati di jalan, kata David pada Celia. Oke, aku mengerti. Selamat tinggal. Celia mengemudikan mobilnya pergi. Pada saat ini, Hanley juga menerima telepon dari Ezra. Ezra memberitahunya bahwa Celia telah mengirim David ke pintu masuk Universitas Greenwood dan sekarang sudah pergi. Keduanya seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk melakukan apapun. Hanley menghela napas lega. Jika David tidak meninggalkan rumah Celia, dia akan benar-benar memikirkan alasan untuk menerobos masuk. Tampaknya Celia telah membawa David menemui orang tuanya. Tapi jadi apa? Celia, ketika perusahaan ibumu dan masa depan ayahmu ada di tanganku, aku ingin melihat apakah mereka masih akan setuju untuk membiarkanmu tinggal bersama David. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan memilih kalau begitu.
David masuk ke mobilnya dan pergi. Ketika dia sedang dalam perjalanan, dia menerima telepon. David, pasang earphone-mu. Suara serius Limen bisa terdengar dari telepon. Oke. David dengan cepat memasang satu lubang suara. Itu adalah lubang suara terenkripsi nirkabel khusus dari satuan tugas khusus. Biasanya, mereka akan memakainya ketika mereka sedang dalam misi. Saat dia memakai earphone, dia mendengar suara Limen lagi. David, kita memiliki keadaan darurat sekarang. Pergi ke distrik timur segera, saya sudah mengirim Anda lokasi yang tepat. Targetnya adalah pria parubaya berusia 40-an dan dia setengah jalan untuk menjadi Dragon Ranker di ranah seni bela diri. Dia saat ini memiliki sandera. 2 unit dari tim B sudah menuju, tetapi mereka menderita kerugian serius. Anda harus bergegas ke sana dengan cepat. Jika Anda dapat menangkap target hidup-hidup, lakukan itu, tetapi jika Anda tidak bisa, Anda harus membunuhnya di tempat, tapi Anda harus memastikan sandera aman. Diterima. David menginjak pedal gas dan mobil melaju ke lokasi sasaran. Ini adalah misi pertamanya dan dia harus melakukannya dengan baik. Identitas sandera itu jelas bukan orang biasa karena mereka mampu membuat Kapten Limen mengatakan menekankan keselamatan mereka 3 kali. Di dalam gedung yang sedang dibangun di distrik timur ibu kota. Bab 302. Seorang pria parubaya bermata satu sedang duduk di lantai sambil merokok. Terikat pada pilar di sebelahnya adalah seorang gadis cantik berusia 20-an sementara di depannya ada 7 hingga 8 anggota dari tim B Satgas khusus. Pria parubaya itu menjadi incaran David kali ini dan namanya Alan Boyle, julukan One Eye Boyle. Dia adalah buronan yang melakukan banyak kejahatan. 10 tahun yang lalu, dia telah melakukan kejahatan besar di Summerland dan hanya berhasil melarikan diri setelah menyerahkan salah satu matanya. Dikatakan bahwa dia melarikan diri ke luar negeri tetapi dia tiba-tiba muncul di sini. Meskipun anggota tim B yang berada di lantai tidak mati, mereka semua terluka parah dan tidak bisa berdiri lagi. Jadi, mereka hanya bisa mengangkat kepala untuk menatap One Eye Boyle. Setelah One Eye Boyle selesai dengan rokoknya, dia berbicara. Saya tahu beberapa dari Anda masih bersembunyi. Jika Anda tidak keluar sekarang, saya akan memberi Anda pertunjukan langsung. Petik 2. Boyle bermata satu berdiri setelah dia mengatakan itu dan meletakkan tangannya di kera gadis yang diikat itu. Kemudian, dia meraih bajunya dan menariknya ke bawah dengan keras. Dengan itu, pakaiannya terkoyak setelah robekan keras. Namun, gadis yang diikat itu terlihat sangat tenang. Dia tidak berjuang, mungkin karena dia tahu bahwa tidak ada gunanya berjuang. Hentikan, kau bajingan. Salah satu anggota dari tim B berteriak dari lantai. Oh, apakah kamu yang berbicara? One Eye Boyle mengangkat kaki kanannya dengan ringan dan menendang. Sebuah batu seukuran ibu jari terbang ke arah pria yang baru saja berbicara, menusuk tepat di dahinya dan meninggalkan lubang berdarah di kepalanya. Pria itu melebarkan matanya dan menatap lurus ke depan. Kemudian, kepalanya yang terangkat perlahan jatuh, dan setelah dia bergerak beberapa kali, dia berhenti bernapas. Inilah yang terjadi pada orang yang memuntahkan omong kosong, kata Boyle bermata satu pelan. Yang lain di lantai tidak berani berbicara lagi. Bukan karena mereka takut mati, mereka hanya merasa itu tidak ada artinya. Jika mereka bisa mati bersama musuh, mereka tidak akan ragu untuk melakukannya. One Eye Boyle kemudian mengulurkan tangannya dan meletakkannya di tubuh gadis yang diikat itu. Orang-orang di tanah semua menutup mata mereka. Bang! Mereka tiba-tiba mendengar suara tembakan. Semua orang membuka mata mereka dan One Eye Boyle tidak terlihat. Kemudian, mereka melihat ke arah ratapan kesakitan. Mereka melihat One Eye Boyle meraih kaki, tampaknya menyeret anggota lain dari tim B saat dia berjalan perlahan. Kemudian, dia melemparkannya ke tumpukan bersama dengan yang lainnya. Mereka yang tergeletak di lantai mengalami patah tangan atau kaki karena One Eye Boyle telah melumpuhkan mereka. Mereka tidak bisa bergerak lagi. Beberapa anggota tim B bersembunyi di kegelapan, semuanya basah oleh keringat dingin. Orang itu terlalu kuat. Itu sudah di luar kemampuan tim B. Bahkan jika mereka semua menyerangnya bersama-sama, mereka hanya akan mencari mati. Namun, mereka tidak berani berdiam diri karena sandera memiliki identitas yang sangat penting. Boyle bermata satu berjalan kembali ke gadis itu dan berbicara sambil menatapnya, apakah kamu tahu mengapa aku menculikmu? Gadis yang diikat itu menatap One Eye Boyle, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Apakah kamu melihat mataku? Itu dilakukan oleh ayahmu saat itu. Saya terus-menerus berpikir untuk membalas selama bertahun-tahun. Jadi, jangan salahkan saya, jika Anda ingin menyalahkan seseorang, Anda harus menyalahkan ayah Anda, Clement Stefani. Saya akan mengembalikan kepadanya rasa sakit yang dia sebabkan kepada saya saat itu 100 kali lebih buruk. Petik 2. Kamu menyedihkan, gadis muda itu mengucapkan kalimat pertamanya. Ya, tetapi ayahmu akan lebih menyedihkan daripada aku setelah kamu mati. Gadis muda itu tidak berbicara lagi. Bab 303. Bang! Tembakan lagi. Namun, One Eye Boyle menoleh untuk menghindari peluru seolah-olah dia telah melihatnya datang dan dengan cepat berlari ke arah dari mana tembakan itu ditembakkan. Beberapa saat kemudian, jeritan terdengar dan One Eye Boyle kembali dengan anggota tim B lainnya sebelum melemparkannya ke tanah.
Ini adalah yang ke-10 sementara yang lain masih bersembunyi dengan aman. Apakah Anda mengulur waktu sehingga Anda bisa menunggu orang lain datang menyelamatkan Anda? Maafkan saya. Sejauh yang saya tahu, tidak ada satupun anggota tim A Satgas di ibu kota sekarang dan saya akan membunuh semua anggota tim B yang muncul, kata pria parubaya itu. Tidak mungkin. Hati beberapa anggota tim B yang tersembunyi dalam kegelapan bergetar. Mereka baru saja menerima kabar bahwa beberapa anggota tim A sudah datang dan diminta untuk mengulur waktu. Karena mereka tidak dapat berbicara sekarang karena berbicara akan mengungkapkan lokasi mereka, mereka tidak memiliki cara untuk memverifikasi ini. Dalam hal ini, tidak perlu berbicara lagi, karena hal itu akan memungkinkan musuh untuk menemukan mereka satu per satu. Saudara-saudaraku dari Satuan Tugas Khusus, cepatlah pergi. Jangan terus mengorbankan hidup Anda bukan lawannya. Aku mohon, pergi sekarang. Teriak wanita yang diikat. Haha, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa menyeret ini keluar, kata pria parubaya itu sambil menyeringai. Setelah berbicara, dia mengulurkan salah satu tangan jahatnya ke arah wanita yang diikat. Bang! Tembakan lagi. One Eye Boyle berhasil mengelak lagi dan menyerang langsung ke tempat di mana tembakan baru saja dilepaskan. Pergi. Sebuah suara bisa terdengar. Anggota tim B yang tersisa yang bersembunyi muncul tiba-tiba. Salah satunya berlari ke arah wanita yang diikat, Julia Stephanie, sementara sisanya berlari ke arah One Eye Boyle. Bang! 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 Beberapa suara bisa terdengar bersama dengan jeritan kesakitan. Saat anggota tim B mendekati Julia, dia merasakan tekanan luar biasa sebelum dia bisa melepaskan sandera. Gedebuk. Tubuhnya terbang menjauh. Kau ingin menyelamatkannya, itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya, kata Boyle bermata satu sambil berdiri di sebelah Julia. Pada titik ini, 16 orang dari 2 unit dari Satuan Tugas Khusus tim B dikalahkan. 1 tewas dan 15 luka parah. Boyle bermata satu sangat menakutkan. Kamu Julia, kan? Jangan khawatir. Ketika saya selesai, saya akan meninggalkan Anda sebagai mayat utuh. Aku ingin melihat ekspresi wajah ayahmu ketika dia melihatmu. Saya akan mengembalikan rasa sakit yang dia berikan kepada saya saat itu 100 kali lipat. Petik 2. Kamu tidak akan bisa meninggalkan Summerland. Ayahku dan kakekku tidak akan pernah memaafkanmu. Julia berkata sambil menutup matanya. Dia sepertinya bisa memprediksi apa yang akan terjadi padanya selanjutnya. Karena saya berani datang ke sini, berarti saya sudah punya rencana kabur. Mereka tidak dapat menahan saya saat itu dan mereka tidak akan menahan saya sekarang, kata Boyle bermata satu dengan arogan. Betulkah? Apakah menurut Anda tidak ada orang lain yang tersisa di Summerland atau menurut Anda tidak ada yang tersisa di tim A? Sebuah suara berbicara ke telinga One Eye Boyle. Siapa itu? Begitu One Eye Boyle selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba terlempar ke udara oleh kekuatan besar. Gedebuk. Tubuh One Eye Boyle terbanting ke dinding. Seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya saat tubuhnya memantul dari dinding. Ketika dia berada lebih dari 10 cm dari dinding, tangan ramping dan pucat menekan dahinya dan kemudian membantingnya kembali ke dinding sebelum dia bisa bereaksi. Gedebuk. Suara keras bergema di seluruh lantai. Sebuah lubang sedalam 10 cm dibuat di dinding beton sementara kepala One Eye Boyle tertanam di dinding. Mata One Eye Boyle melotot dan dia menatap orang di depannya seolah mengingat orang itu selamanya. Tangan David di dahi One Eye Boyle meluncur ke bawah dengan lembut dan menutup mata One Eye Boyle. Pukulan tadi benar-benar menghancurkan tengkorak One Eye Boyle dan sekarang otaknya hanya genangan air. Dia benar-benar mati. Satu-satunya pikiran Boyle bermata satu sebelum dia meninggal adalah, bagaimana ibu kota masih memiliki tuan. Dia telah menunggu kesempatan ini selama bertahun-tahun dan semua penguasa ibu kota dipindahkan untuk menjalankan misi yang berhubungan dengan Falconia. Itu sebabnya dia berani menyelinap ke ibu kota untuk membalas dendam. Kalau tidak, dia tidak akan berani melakukan ini di ibu kota bahkan jika dia diberi semua keberanian di dunia. Bukankah dia akan mencari kematian jika dia melakukannya? Dia pikir dia telah memilih waktu yang tepat, tetapi dia tidak berharap untuk melarikan diri dari nasib terbunuh. David terdiam ketika dia melihat One Eye Boyle. Aku mengambilnya terlalu jauh. Kapten berkata aku harus menangkapnya hidup-hidup. Tapi aku tidak bisa menahan diri. Lebih dari 10 anggota tim B di lantai semua memandang David dengan kagum. Topeng itu. Itu benar. Itu cabul itu. Itu adalah anggota tim A yang legendaris yang akan bergerak masuk dan keluar dengan kemampuan supernatural yang sulit dipahami. Dia sangat kuat. Musuh kuat yang memusnahkan 2 unit tim B tidak dapat menghentikan serangan salah satu anggota tim A. Ini adalah celah antara tim B dan tim A. Mereka sangat berbeda. Tujuan hidup terbesar anggota tim B adalah untuk dipromosikan dari tim B ke tim A. Namun, sangat sedikit orang yang bisa mencapainya. Dan anggota tim A di depan mereka terlihat sangat muda. Apa yang psiko? Dalam perjalanan, David telah mengenakan topeng khusus anggota tim A untuk tugas itu, tetapi topeng ini hanya dapat menutupi setengah dari wajahnya.
Adapun apa yang bisa dilakukan, David pikir itu hanya sesuatu untuk mereka pamerkan dengan sombong sehingga tim A bisa menonjol dari kerumunan. Julia melihat sosok itu beberapa meter darinya dan matanya sedikit tidak fokus. David berbalik dan melirik selusin atau lebih anggota tim B yang tergeletak di tanah dan wanita yang diikat ke pilar. Kemudian, dia berkata, "Kapten, misinya selesai. Targetnya mati dan sanderanya selamat, tapi orang-orang dari tim B semuanya terluka parah." "Sangat bagus. Tim penyelamat akan segera tiba. Tolong tunggu," kata Limen di telinga David. "Diterima." Setelah David melaporkan situasinya, dia berjalan di depan Julia dan merobek talinya dengan tangan kosong. Kemudian, dia melepas mantelnya untuk dikenakan pada Julia agar tidak ketahuan. "Ini adalah orang yang sangat penting." "Terima kasih," kata Julia sambil menatap David. "Terima kasih kembali. Ini hanya sesuatu yang harus saya lakukan." Petik 2. Tak lama kemudian, tim penyelamat datang. Mereka sudah dekat sehingga mereka bisa datang ke sini begitu mereka mendapat pemberitahuan. Setelah mereka membawa pergi anggota yang terluka, mereka memindahkan One Boyle dari dinding dan membawanya pergi juga. Julia pergi dengan tim penyelamat juga. Namun, sebelum dia pergi, dia menatap David dalam-dalam. Bab 304. Keluarga Chases mengambil tindakan dengan sangat cepat. Setelah menerima telepon dari Hank, calon kepala keluarga, kepala pelayan Elmer segera membuat pengaturan dan memanggil berbagai departemen atas nama keluarga Chases. Celia dan David baru saja pergi ketika Mindy menerima telepon yang mengatakan ada masalah dengan sejumlah kosmetik impor dari perusahaan dan telah ditahan. Mereka juga mengatakan bahwa itu gagal dalam pemeriksaan, jadi dia harus pergi dan melihatnya sekarang. Mindy masih sedikit bingung. Kosmetik yang diimpor berasal dari perusahaan kosmetik internasional besar di Falconia yang selalu bekerja sama dengannya. Merek menjamin bahwa mereka tidak pernah memiliki masalah selama bertahun-tahun, jadi bagaimana bisa ada masalah begitu tiba-tiba? Lebih jauh lagi, pengirimannya bahkan ditahan, jadi dia pikir itu mungkin masalah besar kali ini. Sebelum Mindy sempat berkemas dan pergi keluar, John juga menerima telepon dari atasannya yang memintanya untuk beristirahat di rumah sebentar dan tidak pergi bekerja untuk sementara waktu. John bertanya mengapa, tetapi pihak lain tidak memberitahu dia. Mereka hanya memintanya untuk beristirahat dan bersantai sebentar. Keduanya saling memandang. Dilihat dari pengalaman sosial mereka selama bertahun-tahun, masalah ini mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Bagaimana mereka bisa menghadapi masalah pada saat yang sama begitu tiba-tiba? Mereka mengira bahwa seseorang melakukan ini di belakang layar. Keduanya mengingat apakah mereka telah menyinggung seseorang di masa lalu. Mindy selalu berkecimpung dalam bisnis kosmetik dan jika dia menyinggung seseorang, itu hanya hubungan kompetitif dengan rekan-rekannya di industri yang sama. Dia memeriksa semua perusahaan teratas di industri kosmetik di ibu kota dan memutuskan bahwa tidak ada dari mereka yang memiliki kekuatan untuk menahan produknya atau menghentikan pekerjaan suaminya. John juga melakukan hal yang sama. Dia sebenarnya adalah orang yang sangat santai, dan dalam keadaan normal, dia tidak akan menyimpan dendam terhadap siapapun. Apakah lawan yang baru-baru ini bersaing dengannya untuk posisi itu? Setelah dia memikirkannya, dia merasa itu tidak mungkin. Jika pihak lain benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, mengapa mereka menunggu sampai sekarang untuk melakukan sesuatu? Mereka pasti sudah menaiki tangga sosial sejak lama. Tak satu pun dari mereka memiliki petunjuk tentang pelaku. Mindy bersiap untuk pergi ke perusahaannya untuk melihat apa yang sedang terjadi. John juga akan meminta atasannya untuk mencari tahu apa masalahnya karena mungkin tidak nyaman bagi pihak lain untuk menjelaskan sesuatu kepadanya melalui telepon. Atasan itu memiliki harapan besar untuk John, dan dia memiliki hubungan yang cukup baik dengan perwira senior sebelumnya. Dia tidak akan tiba-tiba menghentikannya dari bekerja tanpa alasan pada saat kritis ini. Jadi, selama mereka bisa mengidentifikasi masalah, maka mereka bisa bekerja mencari solusi. Mereka berdua pergi bersama dan menuju ke tujuan masing-masing. Ketika Celia pulang, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sekitar. Pengurus rumah tangganya juga tidak tinggal di rumah. Mereka akan datang di pagi hari dan pergi di malam hari. Celia menelepon John dan mengetahui bahwa mereka pergi untuk beberapa urusan. Dia bosan di rumah, jadi dia berbaring di tempat tidur dan mulai mengirim SMS ke David. Baru-baru ini, dia menjadi sangat dekat dengan David dalam waktu yang sangat singkat. Itu membuatnya merasa optimis tentang kehidupan. Saat itu, dia pikir dia tidak akan pernah bertemu David lagi dalam hidupnya. Jika dia ingin melihat David, dia hanya bisa melihatnya dalam mimpinya. Namun, tidak hanya David datang ke rumahnya sebagai tamu hari ini, dia bahkan mengobrol dengan orang tuanya dengan gembira. Saat itu, dia tidak akan berani membayangkan pemandangan yang harmonis ini, tetapi hari ini, itu terjadi tepat di depan matanya. Pada saat itu, dia merasa bahwa dia adalah orang paling beruntung di dunia. Semua yang dia berikan sebelumnya dan semua kerja kerasnya sepertinya sepadan. Permintaannya sangat sederhana. Dia tidak membutuhkan David untuk menjadi sangat luar biasa. Selama dia bisa bersama David, dia tidak akan meninggalkannya tidak peduli apakah mereka miskin, kaya, sakit, atau sehat. Ini adalah janji yang dia buat selama malam-malam sepi yang tak terhitung jumlahnya setelah David menyelamatkannya saat itu.
Namun, setelah David menemukan Sarah, dia berubah pikiran. Sudah cukup jika David bahagia dan sehat setiap hari. Dia mengirim beberapa pesan kepada David, tetapi dia tidak membalas. Dia mulai sedikit cemas karena menunggu dan dia hampir memanggilnya. Namun, dia pikir dia seharusnya tidak melakukan itu. Lagi pula, mereka baru saja berpisah belum lama ini. Oleh karena itu, dia sedikit malu untuk bertindak seperti ini. Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis dan dia harus dilindungi dalam aspek-aspek tertentu. Aku hanya akan menahan diri. Ketika saya menikah dengan David di masa depan, saya tidak harus berpisah darinya. Aku juga bisa menahannya untuk tidur di malam hari. Astaga. Apa yang aku pikirkan? Betapa memalukan. Tidak, aku harus tidur. Berhenti berpikir. Selamat malam, David, pikir Celia dalam hati. Setelah misi selesai, David kembali ke Hotel Starry Night sendirian. Misi kali ini sangat sederhana. Itu hanya orang yang belum mencapai Dragon Ranki di ranah seni bela diri, tapi ini tidak berarti dia bisa santai. Bagaimana jika dia bertemu seseorang yang lebih kuat lain kali? Bisakah dia masih membunuh mereka dengan satu pukulan? David tidak ingin menjadi seperti protagonis di serial televisi yang akan bertarung bola-balik dengan musuh selama beberapa putaran, mempertaruhkan nyawanya setiap saat sebelum akhirnya menang karena keberuntungannya. Ini akan terlalu berbahaya. Yang dia butuhkan adalah kekalahan telak. Kekalahan total yang tidak akan membuat lawan memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Dia ingin memberi lawan tidak ada ruang untuk perlawanan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan hidup dan mati mereka. Untuk melakukan ini, dia perlu terus mendorong dirinya sendiri dan terus meningkat. Limen dan Lucas luar biasa, tetapi David percaya bahwa mereka bukanlah yang terbaik. Di sana, pasti ada orang lain yang lebih baik dari mereka, tetapi sekarang, dia tidak memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan orang-orang ini. Pada akhirnya, dia masih belum cukup kuat. Dibutuhkan bakat, kerja keras, dan kesempatan bagi orang lain untuk mencapai ketinggian itu. Namun, ini tidak berlaku untuknya. Dia hanya perlu menghabiskan uang dengan gila-gilaan untuk memanfaatkan keuntungannya. Pada saat ia menjadi sosok nomor satu di dunia, diperkirakan separuh dunia akan menjadi miliknya. Dia melihat poin mewahnya dan itu membaca 132 poin. Kenaikannya sangat lambat karena sekarang hanya naik puluhan poin setiap hari. Dia menghabiskan 100 poin mewah lagi untuk meningkatkan tubuhnya ke level 5 yang luar biasa. Sekarang, dia memiliki 32 poin mewah yang tersisa. Pada saat ini, Earl masih harus sibuk dengan yayasan. Setelah dia selesai dan fondasinya berada di jalur yang benar, harus ada periode ledakan lagi. Karena itu, dia harus menunggu beberapa hari. Ketika saatnya tiba, dia seharusnya bisa meningkatkan tubuhnya ke level 9 yang luar biasa. Namun, dia tidak tahu apakah akan ada batasan lain ketika dia mencapai level 9 yang luar biasa. Bagaimanapun, dia harus bisa bertarung dengan Limen dan komplotannya setelah tubuhnya mencapai level 9 yang luar biasa. Jika dia meningkatkan kekuatan pikirannya ke level 9 yang luar biasa juga, Limen dan yang lainnya seharusnya tidak menjadi lawannya lagi. Pada saat itu, dia akhirnya akan dianggap memiliki pijakan tertentu. Kenyataannya, David merasa bahwa poin mewah itu naik perlahan, tetapi jika ini diubah menjadi uang, menghabiskan beberapa miliar dolar per hari bukanlah masalah kecil. League International telah menghabiskan 300 hingga 400 miliar dalam waktu kurang dari 2 bulan setelah mereka didirikan. Selain League International, tidak ada perusahaan lain yang berani mengeluarkan uang seperti ini. Bab 305. Setelah John meninggalkan rumah, dia pergi ke rumah keluarga di tempat kerjanya dan membunyikan bel pintu 2 kali setelah dia sampai di kediaman perwira seniornya, Warren Dickman. Segera, pintu dibuka oleh seorang pria parubaya berusia 50-an. "Puan, panggil John." "Oh, itu Johnny, masuklah," kata Warren. John masuk ke rumah Warren dan duduk di sofa di ruang tamu. Setelah itu, Warren menuangkan segelas air dan menyerahkannya padanya. "Terima kasih, Pak," kata John setelah mengambil gelas itu. Warren duduk di sofa dan berkata, "Johnny, saya tahu mengapa Anda di sini, tapi maaf, saya tidak dapat membantu Anda dengan ini." "Pak, saya hanya ingin bertanya ada apa. Perusahaan istri saya juga jadi sasaran, jadi jelas bukan kebetulan," kata John. "Orang-orang di balik ini agak kuat. Bagaimana Anda memprovokasi mereka?" tanya Warren. John berpikir sejenak dan menjawab, "Tuan, Anda mengenal saya, bahkan jika ada perselisihan dengan siapapun di tempat kerja, saya tidak akan menyinggung siapapun dengan buruk. Juga, istri saya telah melakukan beberapa bisnis kecil selama ini, jadi dia tidak akan menyinggung siapapun dengan kekuatan sebanyak itu." Petik 2. Itu aneh. Pihak lain jelas berusaha mendorong keluarga Anda ke jalan buntu kali ini. Mereka tidak akan melakukan itu jika tidak ada kebencian yang mendalam di antara kalian. Warren juga sedikit bingung. "Puan, siapa pihak lain itu?" "Keluarga Chases di ibu kota." "Joseph Chases," seru John. "Betul sekali. Bagaimana mungkin? Kami sama sekali tidak memiliki hubungan dengan keluarga Chases. Bagaimana mungkin kami menyinggung mereka?" tanya John tidak percaya.
Saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini untuk Anda, tetapi memang keluarga Chases yang mengambil tindakan. Hanya ada 2 orang dalam keluarga Chases yang dapat memobilisasi kekuatan sebesar itu. Salah satunya adalah Joseph dan yang lainnya adalah cucu tertuanya, Hank, yang juga merupakan kepala keluarga Chases berikutnya. Mungkin Anda menyinggung Hank, tetapi tidak bagi Joseph. Hank. Ya, kamu bisa mulai dengan dia untuk melihat apa sebenarnya masalahnya. Baiklah, aku mengerti. Terima kasih, Pak. Tidak perlu berterima kasih padaku. Saya tidak dapat membantu Anda dengan masalah ini. Cepat dan temukan cara untuk menyelesaikannya sehingga Anda dapat kembali bekerja. Kami berada dalam masa kritis, dan di antara bawahan saya paling optimis tentang Anda, sementara Anda juga yang paling mampu menggantikan saya di posisi ini. Terima kasih, Pak. Saya pasti akan menangani ini dengan baik. Kalau begitu, aku akan kembali dulu. Pergi. John meninggalkan rumah Warren, masuk ke mobil, dan setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk menelepon perwira senior lamanya dan mengajukan beberapa pertanyaan. Keluarga Chases lah yang memulai ini. Mereka adalah raksasa. Keluarga kecil seperti mereka tidak mampu menyinggung orang-orang itu. Bagaimanapun, dia harus terlebih dahulu memahami apa yang sedang terjadi sehingga dia bisa menemukan solusi yang tepat. Setelah panggilan selesai, suara tua datang dari sisi lain telepon. Johnny, sudah lama sejak kamu datang untuk mengunjungi si tua kentut ini. Saya minta maaf, Pak. Saya sibuk baru-baru ini. Saya akan datang menemui Anda setelah semua yang ada di piring saya beres, kata John dengan hormat. Saya tahu Anda telah bersaing untuk posisi itu baru-baru ini dan Anda tidak dapat meluangkan waktu. Anda tidak perlu khawatir tentang kentut tua seperti saya. Tuan, saya menelepon Anda hari ini karena saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Saya tahu, apakah ini tentang keluarga Chases? Ya. Aku juga ingin tahu tentang bagaimana kamu memprovokasi keluarga Chases. Tuan, saya sudah bersama Anda selama bertahun-tahun, jadi tidakkah Anda mengerti karakter saya? Bagaimana mungkin aku menyinggung keluarga Chases? Tetap saja, memang keluarga Chases yang melakukan ini dan mereka semakin kuat. Semua aspek telah diurus dan akan sangat sulit bagi Anda untuk keluar dari situasi ini. Tuan, apakah keluarga Chases mengatakan sesuatu? John bertanya. Belum, mereka baru bertindak hari ini. Saya akan membantu Anda menanyakannya besok. Baiklah, terima kasih, Tuan. Kenapa kau begitu sopan padaku? Baiklah, Anda juga dapat menanyakan tentang faktor-faktor lain. Kali ini, pihak lain sangat agresif, jadi Anda harus siap secara mental. Petik 2. Saya mengerti, Tuan. Bab 306. John sangat bingung ketika dia mengakhiri panggilan. Dia tidak tahu apa yang direncanakan Chaseze. Dia masih bingung sampai saat ini, tetapi menurut perwira senior sebelumnya dan saat ini, kemungkinan besar mereka kacau. Di hadapan keluarga bangsawan kelas 1 seperti Chaseze, mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Faktanya, Chaseze bahkan tidak memberitahu mereka alasan mengapa mereka melakukan ini. Hank. Itu adalah cucu tertua Joseph. Dia seharusnya masih agak muda. John bertanya-tanya apakah ini karena putrinya Celia telah menyinggung yang lain. Karena itu, dia memutuskan untuk pulang dan menanyakan hal ini padanya. John segera naik kereta pulang. Ketika sampai di rumah, dia melihat istrinya Mindy duduk di sofa dengan ekspresi gelap di wajahnya. Apa yang salah? John bertanya sambil duduk di samping Mindy. Mereka mengeluarkan produk dari rak dan mengklaim bahwa itu karena mereka gagal dalam tes. Mereka bilang kita harus segera menghancurkannya dan bahkan tidak mau membiarkanku melakukan tes lagi. Saya bahkan bertanya tentang beberapa produk pemasok lain tetapi tidak ada orang lain yang barangnya diambil dari rak. Mereka hanya menargetkan kita tanpa memperhatikan hukum. Mindy berventilasi. Tenang, tenang. Uangnya sedikit, tidak apa-apa, John menghibur. Ini bukan tentang uang. Oh, apakah Anda berhasil mengetahui apa yang terjadi dari mereka? Agak, tapi kamu harus siap dengan apa yang akan aku katakan padamu. Katakan padaku. Seseorang memang menargetkan kita, dan mereka sangat kuat. Kami tidak mampu membuat musuh dari orang-orang ini. Siapa ini? Mengapa mereka menargetkan kita? Apa yang kita lakukan untuk menyinggung mereka? Ini keluarga Chases di ibu kota. Mengenai apa yang harus kami lakukan, saya tidak tahu. Pak bilang dia akan membantu saya bertanya besok. Petik 2. Keluarga Chases. Itu tidak mungkin. Kami sama sekali tidak melakukan apapun pada mereka. Seru Mindy kaget. Keluarga Chases memiliki pengaruh besar baik dalam industri komersial dan peradilan. Keluarga yang terlalu lemah untuk melawan Chases. Mereka kacau, kali ini benar-benar. Aku tidak cukup tahu untuk menjawabnya, jadi mari kita istirahat dulu. Kami akan mencari tahu lebih banyak besok, kata John. Kamu bisa tidur dulu. Saya tidak berpikir saya bisa tertidur dengan masalah ini, kata Mindy khawatir. Duduk di sini sepanjang malam tidak akan mengubah apapun. Tidurlah, hanya dengan begitu kita akan memiliki energi untuk menghadapi semuanya. John, menurut Anda mengapa keluarga Chases menargetkan kita? Kami bahkan tidak mengenal mereka, apalagi memiliki lingkaran yang sama. Kenapa mereka melakukan ini pada kita?
John memikirkannya sebelum dia memberitahu Mindy tentang kecurigaannya. Puan keluarga Chases, Joseph, memiliki seorang cucu bernama Hank. Meskipun cucu tertua, dia seusia Celia, jadi aku bertanya-tanya apakah dia secara tidak sengaja menyinggung perasaannya atau sesuatu. Petik 2. Kalau begitu kita harus pergi dan bertanya pada Celia sekarang. Mungkin dia tahu Hank Chases ini atau semacamnya. Mindy berkata sambil bangkit dari sofa untuk naik ke atas. Hanya untuk John yang menahannya. Kita bisa menanyakannya lagi besok. Celia sudah tidur, jadi tinggalkan saja dia untuk saat ini. Plus, ini hanya kecurigaan saya bisa saja salah. Petik 2. Mindy memikirkannya dan duduk kembali. Baik-baik saja, maka kami akan menanyakannya besok. Keduanya bersandar satu sama lain di sofa dan menunggu pagi datang. Sayang, apa yang akan kita lakukan jika kita kehilangan segalanya? Mindy bertanya, berbaring di depan John. Terus, jika itu terjadi, maka kita akan menemukan tempat pedesaan dan membangun rumah sederhana dan hidup sederhana. Atau kita bisa kembali ke kota Su bersama David. Apakah menurutmu Chaseze akan meninggalkan kita bertiga sendirian? Jangan khawatir, selama kita tidak meminta apa-apa, mereka tidak akan berani melakukan apapun terhadap kita, jawab John. Setelah tinggal begitu lama di ibu kota, John memiliki kepercayaan diri untuk membuat pernyataan seperti itu. Keluarga Chases mungkin kuat, tapi mereka bukan hukum. Ada juga keluarga yang jauh lebih kuat daripada Chaseze di ibu kota. Bab 307. Hari berikutnya adalah akhir pekan. Celia awalnya berencana untuk tidur, tetapi dia dibangunkan oleh Mindy pagi-pagi sekali. Mama, apa yang salah? Tidak bisakah kamu membiarkanku tidur lebih lama di akhir pekan? Celia bertanya dengan muram. Bangun, Celia, ada sesuatu yang perlu aku tanyakan padamu. Kata Mindy mendesak. Ada apa, Bu? Tidak bisakah itu menunggu sampai aku bangun lagi nanti? Petik 2. Tidak, bangun sekarang juga. Sesaat kemudian, Mindy menarik selimut Celia. Dia telah menunggu sepanjang malam untuk menginterogasi Celia. Jika bukan karena John, dia akan datang dan menanyakan pertanyaannya pada malam sebelumnya. Turun sana, ayahmu dan aku menunggumu di bawah. Kata Mindy sebelum dia pergi. Dengan selimut terbuka, Celia tidak punya pilihan selain merangkak dari tempat tidur dengan mengantuk. Setelah perlahan-lahan mandi, dia turun dan melihat orang tuanya duduk di sofa. Tak satu pun dari mereka yang tidur tadi malam, hanya tidur sebentar ketika hampir fajar. Keduanya tampak jauh dari istirahat yang cukup, seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi. Ibu, ayah, apa yang terjadi? Kenapa kau membangunkanku pagi-pagi sekali hari ini? Celia duduk di sofa dan bertanya. Celia, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Apakah Anda mengenal seseorang bernama Hank Chases? John bertanya. Hank Chases, tidak pernah mendengarnya, tidak mengenalnya, jawab Celia setelah berpikir. Apa kamu yakin? Aku benar-benar tidak mengenalnya, tapi ada mahasiswa di Greenwood bernama Hanley Chases. Mereka memiliki nama keluarga yang sama tetapi saya tidak tahu apakah mereka terkait, jawab Celia. Hanley Chases. Hank Chases. Dada John dan Mindy menegang ketika mereka mendengar nama itu. Mereka memiliki firasat bahwa kedua pria itu terkait. Bisakah Anda memberitahu kami lebih banyak tentang Hanley Chases ini? Dia hanya seorang siswa laki-laki yang telah mengejarku selama beberapa tahun, tapi aku tidak pernah setuju untuk menjadi pacarnya. Saya tidak banyak berbicara dengannya, dan saya tidak tahu banyak tentang dia, jawab Celia. Mengejarmu selama beberapa tahun, bagaimana prestasinya di sekolah? Apa kau tahu sesuatu tentang keluarganya? Dia bukan murid yang buruk. Saya mendengar bahwa siswa lain di Greenwood memanggilnya salah satu dari Fantastic Four atau sesuatu, jadi keluarganya pasti cukup kuat, saya kira. Mengapa, ayah? Mengapa bertanya tentang dia begitu tiba-tiba? Petik 2. John dan Mindy berbagi pandangan. Tidak apa, jangan khawatir tentang itu, kembali tidur. Ibumu dan aku punya sesuatu untuk dibicarakan, kata John. Aku akan naik, kalau begitu. Jangan datang dan menggangguku, biarkan aku tidur. Ya, silakan. Celia kembali ke atas. John, saya merasa Hanley ini mungkin terlibat dalam hal ini, kata Mindy. Tidak mungkin, saya yakin dia begitu. Ada kemungkinan Hanley adalah alias yang digunakan Hank, baik itu atau keduanya bersaudara. Hanley telah mengejar Celia selama bertahun-tahun, namun tidak ada yang terjadi. Jika dia hanya menargetkan kita sekarang, maka itu mungkin karena dia melihat Celia menjemput David dari sekolah kemarin. Cinta bisa berubah menjadi benci dengan sangat mudah, dan dia mungkin akan membalas dendam pada Celia dan David, John menyimpulkan. Setelah bekerja bertahun-tahun di antara para pejabat, John tidak dapat mempertahankan pekerjaannya jika dia tidak dapat membuat analisis yang begitu sederhana. Ya, itu pasti itu. Jadi semua ini salah David. Jangan katakan itu, ini tidak ada hubungannya dengan David. Jika ada, itu salah putri kami karena begitu luar biasa, John terkekeh masam. Meski mengetahui alasannya sekarang, John masih tidak punya solusi untuk kebencian yang berasal dari cinta tak berbalas dan kecemburuan. Ini kecuali John memutuskan untuk memisahkan putrinya dan David, lalu mengatur agar putrinya dan Hanley bersama. Sayangnya, dia tidak memiliki keinginan untuk melakukan hal seperti itu.
Namun, tidak ada solusi lain untuk masalah ini. John menghela nafas. Sepertinya dia ditakdirkan untuk hidup dalam pengasingan di rumah pedesaan. John menatap Mindy. Bab 308. Hanya untuk melihat ekspresi yang bertentangan di wajahnya. Ternyata, Mindy sudah menemukan kunci masalahnya. Itu adalah pilihan untuk mengorbankan salah satu dari keduanya, kebahagiaan putri mereka atau kemewahan yang mereka nikmati saat ini. Tidak ada pilihan ketiga. Apa yang harus kita lakukan sekarang, John? Tanya Mindy. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Kami memiliki dua pilihan, apakah kami mengorbankan kebahagiaan putri kami untuk semua yang kami miliki sekarang, atau kami menyerahkan segalanya dan meninggalkan ibu kota ke kota Su di Provinsi Sungai Selatan bersama putri kami dan David. Ini adalah pilihan antara potensi menuai keuntungan sebagai mertua keluarga Chases, yang berarti bisnis yang lebih baik untuk Anda dan lebih banyak promosi untuk saya, atau kehidupan biasa di county ini. Mindy tidak tahu bagaimana menjawab untuk sesaat. Jika dia memberitahu putrinya untuk meninggalkan David dan bersama orang Hanley itu, dia tahu ada kemungkinan putrinya akan menuruti tetapi juga tidak pernah memaafkan Mindy karena menyarankan hal seperti itu. Mindy hanya memiliki satu anak perempuan dan dia enggan melakukan ini padanya. Namun, dia juga enggan untuk menyerahkan semua yang dia miliki saat ini, karena dia telah bekerja keras selama lebih dari setengah hidupnya untuk sampai ke tempatnya sekarang. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dan pilihan apa yang harus diambil. Bagaimana kalau kita bertanya pada Celia apa yang dia pikirkan? Kalau begitu, saran John. Bagaimana? Jika Celia mengetahui hal ini, dia mungkin memilih untuk meninggalkan David demi Chases untuk menyelamatkan keluarga, bantah Mindy. Senang mengetahui bahwa itulah yang Anda pikirkan. Dan di sini saya pikir Anda akan mengabaikan kebahagiaannya dan memaksanya meninggalkan David. John, apakah itu yang Anda pikirkan tentang saya? Ya, saya mungkin menyukai ketenaran dan kekayaan, tetapi saya lebih mencintai putri saya. Mindy berteriak pada John. Baiklah, maaf, aku hanya mencoba mengingatkanmu, John cepat-cepat meminta maaf. Huff, seolah-olah aku membutuhkanmu untuk mengingatkanku akan hal itu. Baiklah, panggil Celia, aku akan bertanya padanya apa yang dia pikirkan. Jangan katakan apapun. Mindy bangkit untuk memanggil Celia. Tidak lama kemudian, dia kembali ke bawah dengan Celia di belakangnya. Mama, bukankah aku memintamu untuk tidak membangunkanku lagi? Ini baru beberapa menit dan aku bahkan belum tidur kembali. Celia mengeluh saat dia berjalan. Ayahmu yang memanggilmu, pergi mengadu padanya. Ayah, apa yang sedang terjadi? Tidak bisakah kamu mengumpulkan semua pertanyaanmu dan menanyakannya sekaligus? Celia duduk dan bertanya. Aku berjanji tidak akan menanyakanmu lagi setelah ini. Kalau begitu, mintalah. Celia, aku ingin tahu bagaimana perasaanmu jika suatu hari kita semua harus pindah ke county, kita bertiga dan David. Itu berarti tidak ada lagi villa dan mobil mewah. Tentu, negara ini bagus. Mereka mendapat udara segar yang bagus dan saya bisa memelihara semua jenis hewan peliharaan. Jawab Celia. Jadi kamu benar-benar tidak peduli dengan kenyamanan atau keuntungan dari kota-kota besar seperti ibu kota. Ayah, aku baik-baik saja di mana saja selama keluarga itu bersama. Sebenarnya, saya cukup iri dengan orang-orang di pedesaan, bagaimana para pria bertani di luar sementara para wanita menabur di rumah. Baik-baik saja maka, kembalilah tidur. Sepertinya aku bisa kembali tidur sekarang. Ibu, ayah, ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan pertanyaan aneh ini padaku? Tanya Celia. Tidak apa, aku hanya ingin melihat apakah kamu bersedia menderita demi cinta. Lagi pula, David berasal dari daerah kecil dan kalian berdua akan kembali ke daerah itu setelah kalian menikah. Jangan kembali menangis jika kamu tidak bisa menerimanya. Aku tidak akan. David dan saya sama-sama bisa bekerja. Bahkan jika kita harus kembali ke county, aku berjanji tidak akan pernah menyesalinya. Tapi bukankah kamu mengatakan David akan tinggal bersama kalian di ibu kota kemarin? Tanya Celia. Aku hanya bertanya, aku ingin tahu seberapa besar kamu menyukainya. Ibu, ayah, jadi kamu mengakui hubungan kita. Seolah-olah tidak mengakui adalah pilihan, pikirkan tentang bagaimana kalian berdua bertindak satu sama lain. Kamu sudah berada di sisinya dan kalian berdua bahkan belum menikah. John menghela nafas. Jangan katakan itu, ayah. Aku akan selalu menjadi putrimu dimanapun aku berada. Ya, aku tahu. Saya hanya mengatakan. Kembalilah ke atas, ibumu dan aku perlu bicara. Oh baiklah. Celia kembali ke atas lagi. John berkata, kalau begitu, mari kita selesaikan ini. Kami akan mencoba untuk pergi sebanyak yang kami bisa untuk meringankan mereka. Banyak tekanan keuangan dari mereka mungkin. Ya, sama enggannya dengan Mindy, dia tidak punya pilihan lain selain melakukan apa yang dikatakan John. Bab 309. Pada hari Sabtu, David akhirnya melihat pesan yang dikirim Celia padanya malam sebelumnya. Setelah beberapa pertimbangan, David mengirim Celia balasan untuk pergi berkencan karena dia agak bebas akhir-akhir ini. Tentu saja, Celia sangat gembira ketika dia melihat pesan itu dan hampir melompat kegirangan. Setelah menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu kepada Celia pagi itu, John dan Mindy dengan cepat meninggalkan rumah.
Dengan itu, pasangan muda itu sepakat untuk bertemu di taman hutan terbesar di ibu kota. Kemudian, Celia membawa David berkeliling untuk bermain. Matahari terik tapi itu sama sekali tidak menghalangi langkah Celia yang teguh saat dia berjalan di sekitar taman berulang kali dengan David. Dia memastikan untuk memilih tempat yang tidak memiliki banyak orang lain juga karena dia menyukai perasaan menghabiskan waktu dengan David sendirian. Sementara Celia mungkin tampak seperti membawa David berkeliling, kenyataannya adalah bahwa David menghabiskan waktu bersama Celia karena Celia melakukan hal-hal yang disukainya. Persis seperti itu, mereka berdua menghabiskan sepanjang hari di taman. Celia enggan ketika mereka harus berpisah di malam hari, dan dia bertanya apakah David akan membawanya keluar lagi keesokan harinya. Namun, David dengan cepat mengatakan bahwa dia sibuk besok dan menawarkan untuk bertemu lagi di lain hari. Bukan karena dia tidak mau berkencan, tetapi karena dia tidak ingin melelahkan Celia. Dia sendiri baik-baik saja karena tubuhnya sekarang lebih kuat dari orang biasa. Dia bisa keluar setiap hari dan dia tidak akan merasa lelah sama sekali. Namun, hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk Celia. Sementara Celia energik, dia tidak tahu apakah tubuhnya bisa bertahan keluar setiap hari di bawah terik matahari. Dia tidak ingin dia terkena serangan panas. Pada akhirnya, David tidak punya pilihan selain berjanji untuk membawanya keluar lagi ketika cuaca membaik. Sementara itu, John dan Mindy menghabiskan sepanjang hari berurusan dengan perusahaan. Mereka berusaha menjual saham mereka secepat mungkin dan kemudian membawa Celia dan David pergi dari ibu kota. Sekarang setelah mereka menjadi musuh keluarga Chases, anak-anak muda tidak punya pijakan lagi di ibu kota. Namun, hal-hal yang jauh lebih rumit dari yang mereka harapkan. Meski menjadi pemegang saham terbesar di perusahaannya, Mindy hanya memegang 46% saham perusahaan. Sisanya dipegang oleh investor lain sebesar 54%. Para investor retail juga telah menandatangani perjanjian untuk mengalihkan kepemilikan saham mereka dan menjualnya kepada keluarga Chases dengan harga terendah. Mereka tidak punya pilihan lain. Keluarga Chases menargetkan grup Beautylist, dan saham mereka hanya akan kehilangan nilai jika mereka terus memegangnya. Selain itu, mempertahankan bagian mereka juga akan membuat mereka menjadi musuh keluarga Chases. Dengan kata lain, ini berarti bahwa keluarga Chases saat ini memiliki lebih banyak saham daripada Mindy, dan sekarang menjadi pemegang saham terbesar di Beautylist Group. Mindy tidak memiliki siapapun untuk menjual sahamnya karena tidak ada yang berani membeli darinya. Tidak ada gunanya mempertahankan saham itu, karena berbagai produk dari Beautylist Group saat ini sedang diburu. Mereka tidak hanya gagal dalam tes, tetapi sejumlah besar pengguna produk juga datang untuk meminta kompensasi dan menuntut grup, mengklaim bahwa produk Beautylist Group telah menyebabkan berbagai penyakit. Ini semua karena pengaruh keluarga Chases. Dalam sekejap mata, Mindy's Beautylist Group, yang telah ia perjuangkan mati-matian untuk didirikan selama lebih dari separuh hidupnya kini menghadapi kebangkrutan. Mindy dan suaminya tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak menyangka keluarga Chases bergerak begitu cepat dan kejam. Mereka tidak hanya tidak bisa mendapatkan kembali $1 dari saham mereka, tetapi mereka juga dihadapkan pada risiko jatuh ke dalam hutang yang sangat besar. Dalam sehari, sebuah perusahaan bernilai miliaran dolar hampir bangkrut, akhirnya terpaksa menutup ratusan cabang. Bab 310. Karyawan meminta bayaran mereka dan pengguna produk menuntut dan mencari kompensasi. Ini adalah kekuatan mengerikan dari keluarga kelas 1 di ibu kota. Kantor ketua, kantor pusat Beautylist Group. Meski sudah malam, Mindy dan suaminya belum juga pergi. Setelah seharian bekerja keras, bukan saja mereka tidak berhasil menghasilkan $1 pun dari penjualan saham mereka, tetapi mereka sekarang juga terlilit hutang yang sangat besar. Keduanya merasa putus asa tentang masa depan. Keinginan awal mereka untuk meringankan beban keuangan Celia di masa depan tidak mungkin lagi. Bukan hanya itu, tetapi mereka berada di bawah tekanan keuangan yang lebih besar sekarang. Kerugian yang harus ditanggung oleh berbagai klien, kompensasi untuk pengguna produk, dan upah yang harus dibayarkan kepada karyawan semuanya jauh melebihi dana yang ada di Beautylist Group. Bahkan dengan mengajukan kebangkrutan atau menjual gedung kantor mereka tidak dapat membayar kembali semua orang. Pada akhir semua ini, 46% saham di tangan Mindy akan menjadi beban keuangan yang sangat besar. Apa yang harus kita lakukan, John? Mindy bertanya, merasa bersalah. Dia masih ketua perusahaan bernilai miliaran dolar, dan sekarang dia telah menjadi wanita miskin dengan hutang yang sangat besar. Ini adalah pukulan keras bagi seseorang seperti Mindy yang menghargai cara orang berpikir tentang dia. Satu-satunya harapannya sekarang adalah suaminya memiliki rencana yang baik. Dia baik-baik saja dengan tidak memiliki uang, tetapi dia tidak ingin berada dalam hutang yang begitu besar. Dia tidak bisa membayangkan kehidupan yang harus dia jalani dengan berhutang begitu banyak pada orang lain. John juga tidak tahu bagaimana membalas istrinya karena dia tidak punya jalan keluar dari ini. Keluarga Chases memiliki pengaruh yang dalam baik di industri peradilan maupun bisnis, mereka bukanlah sosok yang bisa dilawan oleh kaum muda. Perwira senior tua itu juga meneleponnya hari ini dan menyuruhnya bersiap karena keluarga Chases tampak agresif dan tidak akan mundur begitu saja. Tenang dulu, keluarga Chases akan mencari kami karena mereka membeli 54% saham Beautylist Group.
Mereka tidak perlu membeli saham ini jika tujuan mereka adalah untuk mengakhiri kita. Mari kita tunggu dan lihat apa yang mereka katakan dulu, John menghibur. Tepat ketika keduanya bingung harus berbuat apa, pintu kantor didorong terbuka dari luar. Memasuki ruangan adalah seorang pria muda berusia 20-an, Elmer, kepala pelayan keluarga Chases, dan manajer umum grup Beautylis. Halo, Tuan dan Nyonya Yang. Saya Hanley, pemuda itu memperkenalkan dirinya. Kamu Hanley, Anda adalah orang di balik semua ini. Kami tidak melakukan apapun padamu, mengapa kamu melakukan ini pada kami? Mindy bangkit dan bertanya dengan gelisah. Tenang dulu, Bu Yang. Saya datang ke sini hari ini untuk memperjelas pendirian saya. Mengenai apa yang terjadi selanjutnya, itu akan tergantung pada keputusan Anda, kata Hanley. Silakan, kalau begitu, kata John dengan muram. Hanley perlahan memulai, Celia dan aku menjadi teman sekolah 3 tahun lalu. Saya selalu menyukainya dan saya tidak pernah berpikir untuk berhenti mengejarnya, bahkan ketika dia menolak saya berkali-kali. Saya tidak pernah menggunakan nama keluarga Chases untuk memaksanya karena saya benar-benar percaya bahwa dia akan tergerak oleh perasaan saya yang tulus. Tapi aku salah. Belum lama ini, foto-foto Celia dan pria lain mulai menyebar di forum Greenwood University. Pria itu adalah David Liddell, mahasiswa pertukaran dari universitas lain. Saya yakin Anda juga pernah bertemu dengannya, Tuan dan Nyonya Yang. Awalnya aku menolak untuk mempercayai apapun, tetapi aku tidak punya pilihan lain selain mempercayai desas-desus ketika aku melihat Celia pergi ke sekolah dan menjemput David kemarin. Saya tidak dapat menerima kenyataan bahwa gadis yang saya cintai selama 3 tahun terakhir sekarang milik pria lain. Itu sebabnya saya merencanakan semua ini menggunakan nama keluarga Chases, dan saya harap Anda dapat memahami dari mana saya berasal, Tuan dan Nyonya Yang. Ada 2 pilihan untuk Anda. Opsi 1, kamu membuat Celia meninggalkan David untukku. Saya tidak hanya dapat menghidupkan kembali grup Beautylis, tetapi saya juga dapat memberi Anda 54% saham yang saya miliki kembali kepada Anda secara gratis. Dengan ini, pangsa pasar Beautylis Group akan berlipat ganda dengan sangat cepat, dan yang akan dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam karirnya. Opsi 2, kamu terus mendukung mereka berdua. Jika itu masalahnya, maka saya khawatir Anda tidak hanya akan kehilangan semua yang Anda miliki, tetapi Anda juga akan memiliki terlalu banyak hutang dan karir Anda akan berakhir. Saya yakin Anda akan membuat keputusan yang benar, kan, Tuan dan Nyonya Yang. Bersambung.